Robert yang baru saja hendak memarahi Felix karena panggilan teleponnya yang kurang ajar, melihat cucunya mengenakan setelan jas formal dengan senyum hangat. Gambar itu berhasil sedikit melembutkan ekspresi tegasnya. "Bajingan, apa yang telah kau lakukan, meneleponku kemarin dan bersikap lunak padaku. Aku tahu pasti bahwa kau tidak meneleponku sekalipun untuk meminta kesehatanku selama setahun terakhir kau di sini." Ia menambahkan sambil menyentuh ikat pinggangnya dengan lembut. "Jadi, silakan saja katakan itu. Apakah kamu membakar hotel itu, atau menghabiskan seluruh anggaranmu untuk bermalas-malasan?" Felix tidak berani mengada-ada setelah melihat teknik peringatan kakeknya. "Kakek, kali ini kau benar-benar salah menilaiku. Aku benar-benar merindukanmu dan ingin kau menghabiskan 15 hari bersamaku di sini." Dia memeluknya erat-erat dan merengek dengan mata berkaca-kaca. "Yang ada di sekitarku hanyalah pantai dan pelayan yang tidak berani berbicara keras di hadapanku. Aku merasa kesepian sejak tiba di sini. Aku selalu ingin meneleponmu beberapa kali selama setahun terakhir, tetapi aku tahu kau menghabiskan sebagian besar waktumu untuk bersenang-senang dengan teman-temanmu yang sudah pensiun. Aku hanya tidak ingin mengganggumu." Ia mengakhiri aktingnya dengan menyeka air matanya dengan cepat. Kakek Robert menatap mata merah cucunya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Baiklah, lupakan saja sandiwara itu. Aku tidak memerintah kerajaan bisnis di masa mudaku dengan otak yang setengah-setengah sehingga akhirnya mempercayai omong kosongmu." Dia melepaskan pelukannya dan menaruh senjatanya di bahu Felix sambil menambahkan dengan nada mengancam. "Ayolah, katakan saja, kebenaran mengapa kau menginginkanku di sini. Mengenai omong kosongmu yang cengeng itu, simpan saja untuk dirimu sendiri. Aku yakin kau memilih pulau ini untuk menjauh dari masalah keluarga." Felix sadar rencananya gagal total, karena ia benar-benar lupa akan kepintaran kakeknya yang legendaris, yang berhasil seorang diri membesarkan bisnis keluarga hingga menjadi sebuah kekaisaran. Tiba-tiba air matanya mengering seperti mantra ajaib, saat air matanya berubah serius. Ia berbisik, "Kakek, aku akan memberitahumu secara pribadi saat kita sampai di hotel, percayalah padaku tentang hal ini." "Baiklah, tunjukkan jalannya. Mari kita lihat bagaimana Anda mengelola hotel selama setahun terakhir. Tentu saja, kamu akan menyukai perubahan yang kulakukan di tempat ini. Ikuti aku," jawab Felix sambil tersenyum kaku. 35 menit kemudian, di depan pintu masuk hotel, Robert menunjuk dengan jarinya yang gemetar ke arah hotel yang tampak akan runtuh setiap saat. "Dasar bajingan, bagaimana bisa kau membuat keadaan menjadi lebih buruk?" Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap tajam ke arah cucunya. "Anggaranmu 30 juta dolar. Kalau digunakan dengan baik, setidaknya kamu bisa membuatnya tampak baru dan segar. Tapi apa-apaan ini? Hotel sialan itu bahkan tidak punya pintu masuk, hanya lubang lebar tempat siapa saja bisa masuk dan keluar. Kamu tinggal di hotel atau gua? Katakan padaku." Felix agak malu dipermalukan seperti itu di hadapan para pelayan yang tengah menunggu untuk menyambut kakeknya. Dia berkata sambil terbatuk untuk meredakan amarah kakeknya. "Kakek, ini hanya bagian luarnya saja. Aku menghabiskan sebagian besar anggaran di bagian dalam. Ikuti saja aku." Saat mereka masuk, Felix terus memperkenalkan dengan penuh semangat barang-barang mewah yang dibeli Felix muda dengan menghabiskan sebagian uang anggarannya. "Lihatlah sofa ini, terbuat dari katun dan sutra murni dengan sedikit debu emas yang ditaburkan di atasnya. Dan meja ini, terbuat dari kayu murni, dengan sedikit taburan perak di atasnya." Felix tidak tahu apa yang sedang dibicarakannya. Dia terus menggunakan kata-kata daring yang terkenal untuk menggambarkan perabotan tersebut. "Cukup dasar bajingan, apa maksudmu dengan kayu murni? Apakah kayu itu dicampur dengan batu atau apa? Dan apa maksudnya taburan emas dan perak ini? Kau tidak menggambarkan kue." Robert menggeram dengan wajah muram setelah dia muak dengan omong kosong deskripsi cucunya. Dia mulai menghentakkan kaki keras di lantai sambil terus berteriak, tidak peduli dengan citranya atau masalah kesehatannya. "Saya ditipu, benar-benar ditipu. Saya seorang jenius bisnis, ibumu adalah seorang ahli pengaruh sosial, dan ayahmu adalah laba-laba investasi yang inderanya tidak pernah salah. Namun, kamu tidak mewarisi apapun dari kami. Ini penipuan. Kenapa kamu tidak bisa seperti sepupu-sepupumu yang pekerja keras, berusaha sekuat tenaga untuk membantu orang tua mereka? Kenapa kamu tidak bisa seperti itu?" Felix menjawab dengan geram, "Karena aku tak punya orang tua, itu alasannya." Kemudian dia pergi ke tangga sambil mendengus. "Lift di sebelah kananmu,
aku akan menemuimu di suiteku. Jack akan mengantarmu ke sana. Robert langsung membeku dengan mulut ternganga, tidak tahu bagaimana harus menjawab. Karena ia tahu bahwa kehilangan kedua orang tuanya di usia muda mungkin akan memotivasi seseorang untuk bekerja lebih keras atau dalam kasus Felix justru sebaliknya. Dia mendesah tak berdaya dan memerintahkan, Jack, pimpin jalan. Felix yang tadinya bersikap marah, kini menyeringai jahat sambil menaiki tangga. Dia yakin tidak akan bisa membodohi kakeknya agar tetap tinggal di pulau itu tanpa memberinya alasan sebenarnya, tetapi sekarang dengan melibatkan kedua orang tuanya. Ia bisa saja bersikap marah kepada kakeknya hingga kekacauan besar itu tiba. Robert tidak akan berani meninggalkan pulau itu tanpa memperbaiki hubungannya dengan cucunya. Hehehe, lucunya aku bukan anak kecil lagi yang bisa cengeng seperti itu atas kematian orang tuaku. Aku sudah menerima kematian mereka sejak lama dan terus maju. Saya tentu tahu ibu saya akan bangga terhadap saya dan bertepuk tangan saat melihat bagaimana saya mempermainkan kakek saya untuk menyelamatkannya. Beristirahatlah dengan tenang, ibu. Dia mencium dua jari dan mengarahkannya ke udara dengan hangat. Setengah jam kemudian, Felix sedang duduk di sofa ruang tamu bersama kakeknya, menonton film berjudul The Invasion Day. Sebaliknya Robert duduk seperti sedang dipaku, berpindah dari satu tempat ke tempat lain sambil membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi kemudian dia mendesah dan menutupnya. Ia terus melakukan hal ini sampai Felix berteriak, diamlah dan tonton filmnya, sialan. Ini sangat penting bagiku. Robert mulai memperhatikan film itu dengan patuh, karena dia tidak ingin membuat Felix kesal lagi. Maaf kakek, ini demi kebaikanmu sendiri. 2 jam kemudian, adegan kredit muncul di layar, menandai berakhirnya film. Robert mencoba memulai percakapan dengan memanfaatkan apa yang baru saja mereka tonton. Ini film yang bagus. Film ini menunjukkan bahwa manusia tidak boleh lengah, karena tidak ada yang tahu apa yang ada di luar sana. Astaga, besok di saat seperti ini, kita bisa saja diserang dan dibunuh. Kita tidak pernah tahu. Felix menjawab dengan acuh tak acuh. Kau benar, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di luar sana. Itulah sebabnya seseorang harus selalu menjaga emosinya tetap stabil dan tenang, agar tidak membahayakan dirinya sendiri, andaikan sesuatu seperti ini terjadi. Robert menganggukkan kepalanya tanda setuju lalu bertanya, jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Saya akan menelepon beberapa orang, persediaan makanan mulai kosong. Robert tersenyum. Baiklah, kerjakan saja pekerjaanmu. Aku akan tetap di sini menonton TV. Felix mengambil telepon dan jaketnya, lalu meninggalkan kamar itu. Robert mengambil kendali jarak jauh dan mengklik menu Netflix. Setelah itu, ia memasukkan daftar putar Felix untuk melihat film yang ingin ditonton cucunya. Apa-apaan ini? Ada lebih dari 20 film invasi alien di sini, ini pasti genre favorit barunya. Ia berseru kaget setelah melihat banyaknya film alien yang disiapkan untuk pencucian otaknya. Namun, ia sama sekali tidak tahu tentang itu. Untuk bisa dekat lagi dengannya, saya perlu memahami selera filmnya, jadi kami punya banyak hal untuk dibicarakan. Dia lalu memilih film secara acak dan mulai menonton semua film itu dengan penuh minat. Felix benar-benar tidak berbohong kepadanya tentang kekurangan makanan di gudang, karena Leila mengiriminya pesan yang mengingatkannya untuk membawa persediaan baru. Tiba-tiba dia teringat pada kekacauan besar yang akan segera terjadi, dan harga pangan yang akan naik sangat tinggi selama beberapa bulan ke depan. Felix menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang cukup bagus untuk dimanfaatkan. Karena dia dapat membeli makanan sekarang dengan harga murah dan kemudian menggunakannya sebagai pembayaran biaya saat renovasi pulau dimulai. Felix percaya, saat terjadi kekacauan tak akan ada yang keberatan, menuju pulau kosong yang makanannya melimpah dan keamanannya terjamin saat terjadi penjarahan yang riuh. Maka ia pun segera memutuskan untuk melakukannya. Namun dengan cara yang bijaksana, karena ia tidak ingin membuat keributan, jangan sampai sepupunya menyadari dan mulai memata-matai setiap gerakan yang dilakukannya, baik untuk menghalanginya atau mencuri ide-idenya. Hal ini merupakan kejadian normal dalam tradisi keluarga karena merupakan semacam kompetisi tersembunyi di antara para junior. Seseorang tidak boleh hanya fokus pada rencana kebangkitannya tetapi juga berhati-hati terhadap campur tangan sepupunya. Setelah itu, dia mengeluarkan telepon genggamnya dan menelepon sahabat ibunya. Dering, dering, keok. Sebuah suara manis menjawab dengan hangat, "Halo Felix kecil, apa kabar? Aku sangat merindukanmu."
Felix menjawab dengan sopan, "Hai Bibi Marie, saya baik-baik saja saat ini. Saya menelepon hanya untuk menanyakan keadaanmu, dan juga untuk meminta sedikit bantuanmu." Bibi Marie tertawa manis dan berkata, "Betapa perhatiannya dirimu, Felix kecil. Mengenai bantuanmu, tanyakan saja dulu, kamu tahu tidak ada dinding di antara kita." Felix langsung berbohong dengan wajah datar. "Bibi Marie, kurasa aku mewarisi indera investasi ayahku. Sekarang indraku mulai tergelitik, ingin membeli makanan dalam jumlah banyak. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku percaya pada bakat ayahku." Ia segera menambahkan, "Dan bahkan jika investasiku tidak berhasil, aku tidak akan kehilangan apapun karena itu hanya makanan senilai beberapa juta dolar." "Nak, kau tidak berbohong padaku, kan? Kau tahu indera investasi ayahmu tidak pernah salah, bahkan sekalipun tidak. Jika kau mengaku punya indera yang sama dengannya, aku akan mengambil risiko dan berinvestasi dimanapun kau menaruh uangmu. Percayalah padaku, Bibi. Aku tidak berbohong atau menipu Bibi karena aku tidak mendapat untung apapun dari perbuatanku. Baiklah, beritahu aku berapa banyak makanan yang kamu butuhkan, dan jenisnya. Saya butuh 2 juta dolar untuk makanan jatah, gandum, beras, kacang-kacangan. Anda tahu sisanya. Cobalah untuk mengirimkannya secara diam-diam, karena saya tidak ingin memberitahu sepupu-sepupu saya." "Baiklah, anggap saja sudah selesai. 3 hari dari sekarang kamu akan menerima kiriman itu melalui perahu. Aku juga akan membeli beberapa juta makanan." Dia melanjutkan dengan lembut, "Jika kamu benar-benar memiliki akal sehat seperti ayahmu, ini akan menghasilkan keuntungan besar, tetapi jika itu hanya firasat biasa, itu hanya kerugian beberapa juta, tidak ada yang serius. Terima kasih, Bibi. Bibi memang yang terbaik. Saya akan mentransfer pembayaran ke rekening bank Bibi sekarang. Selamat malam. Selamat tinggal Felix kecil, tetaplah berhubungan denganku." Felix kemudian menutup telepon dan mentransfer 2 juta dolar dari 26 juta yang tersisa setelah Felix muda menghabiskan 4 juta selama setahun terakhir untuk membeli barang-barang mewah tersebut. Setelah menangani situasi makanan, Felix mengirim pesan kepada Leila, menjelaskan kepadanya rincian pengiriman dan memerintahkannya untuk mengurusnya ketika barangnya tiba. 2 jam kemudian, Felix dan kakeknya berjalan menuju ruang dansa, tempat pesta diadakan, sambil mengenakan setelan formal. Lagu-lagu klasik dimainkan, sementara para pelayan, pengawal, dan pembantu bersenang-senang, menari, tertawa, dan dengan sedih minum jus, bukannya alkohol. Robert terus mengeluh karena tidak minum minuman yang layak sejak ia mendarat di pulau itu, tetapi Felix bersikap tuli. Yang tidak diketahui Robert adalah Felix memerintahkan semua alkohol di gudang dan dapur disembunyikan. Hanya Jack dan dirinya sendiri yang tahu di mana tempat penyimpanan itu. Jadi Robert dengan sedih harus melewati hari-harinya tanpa seteguk pun. Setelah itu, acara perjamuan berakhir dengan baik, dan semua orang kembali ke posnya masing-masing. Felix kembali ke kamarnya, sementara kakeknya mengikutinya dari belakang menggunakan kamera wajah untuk berbicara dengan teman-temannya, yang saat itu berada di bar dan sedang bersenang-senang, sementara dia terjebak di sini sampai Felix merasa lebih baik. "Haha Baldi, kamu mirip seperti saat kamu mendengar tentang penyakit jantungmu." Sebuah suara mengejek terdengar dari telepon. "Apa yang kau tahu? Aku sedang menikmati waktu terbaik dalam hidupku di sini bersama cucuku. Kami baru saja menghadiri pesta, dan besok aku akan pergi ke pantai untuk berjemur. Pastikan untuk menutupi tubuhmu dengan krim tabir surya atau kulitmu akan kehilangan kilaunya, dan kamu tidak akan merasa nyaman lagi saat berlarian di sekitar blok dalam keadaan telanjang. Persetan denganmu, Benyamin. Omong kosong macam apa yang kau katakan, kapan aku pernah lari telanjang? Jika aku tahu kau akan mulai mengada-ada, aku tidak akan menerima teleponmu, sekarang enyahlah." Robert menutup teleponnya dan mencoba menjelaskan dirinya. "Jangan dengarkan dia, nak. Kakekmu adalah orang tua yang terhormat di keluarga. Kenapa aku harus melakukan hal seperti itu? Aku percaya padamu, jangan khawatir, tidur saja, ini sudah malam." Felix menganggukkan kepalanya. Robert memasuki kamarnya, yang berada di sebelah kamar Felix sambil berteriak. "Aku benar-benar tidak berlari telanjang. Dia mencemarkan nama baikku. Benyamin si bajingan itu selalu berusaha membuat masalah untukku." Felix hanya menyuruhnya diam dengan menempelkan jari di bibirnya dan mendorongnya masuk, lalu menutup pintu. "Saya benar-benar tidak melakukannya, Anda harus percaya pada saya."
Robert masih menyangkalnya bahkan di dalam kamarnya. Felix masuk ke kamarnya sambil berpikir dengan iba. Kakek, kegemaranmu berlari telanjang di depan umum sudah menjadi rahasia umum di keluarga, hanya saja kakek belum menyadarinya. Ia lalu merenung, aku meragukannya. Dengan kecerdasanmu, kau sudah mengetahuinya, tetapi tetap tidak peduli. Ayo, sudah tua tapi mesum sekali. Jika ibuku masih hidup dan melihatmu seperti ini, dia akan menghancurkanmu. 3 hari kemudian jam 9 pagi. Di dekat pelabuhan, sebuah kapal besar yang membawa muatan kontainer merah dalam jumlah besar, tiba sambil membunyikan klakson. Felix berdiri di dekat dermaga dengan Leila di sisinya. Kakeknya tidak menemaninya karena dia menonton lebih dari 5 film tadi malam dan sangat lelah, jadi Felix meninggalkannya untuk tidur dengan tenang. Setelah melihat semuanya beres, Felix memberi perintah kepada para pelayannya sambil bertepuk tangan 2 kali. Silakan mulai membongkar barang-barang. Untuk setiap kotak yang dibongkar, Anda akan mendapatkan tambahan $10. Jadi, cepatlah dan selesaikan ini sedini mungkin. Para hamba yang putus asa itu langsung termotivasi ketika mendengar janjinya. Mereka memandang kapal yang membawa 20 kontainer dengan penuh keserakahan dan bergegas untuk membongkar sebanyak-banyaknya. 3 jam kemudian, semua barang telah diturunkan di pelabuhan. Felix menatap para pelayan yang kelelahan dan berkata, istirahatlah selama 1 jam, lalu ambil barang-barang tersebut dan bawa ke gudang. Untuk setiap kotak yang Anda kirim, Anda akan mendapatkan $10 sebagai hadiah. Dia kemudian meninggalkan Leila untuk mengawasi mereka, saat dia kembali ke hotel. Hari-hari berlalu dengan lambat, sementara Felix terus mencuci otak kakeknya dengan informasi tentang makhluk luar angkasa melalui film. Sementara itu, ia terus melatih tubuhnya setiap hari, hingga akhirnya ia menaklukkan tangga. Karena sekarang dia bisa naik turun dengan mudah, hanya mengeluarkan sedikit keringat. Di sisi lain, rencananya untuk merenovasi pulau sudah berakhir. Satu-satunya hal yang dia tunggu adalah datangnya kekacauan besar, sehingga dia bisa menyelamatkan kakeknya dan mulai melaksanakan rencananya. 2024-06, 15 jam 6:10 sore hanya tersisa 5 menit sebelum transmisi dimulai. Felix sedang duduk di sofa di ruang tamu. Dia menoleh dan melirik cemas ke arah kakeknya yang mulai kecanduan film bergenre alien. Entah bagaimana dia sudah berhasil menyelesaikan lebih dari 18 film selama tinggal di sini. Mungkin aku terlalu berlebihan dalam mencuci otakku. Melihat wajahnya yang dipenuhi kegembiraan saat melihat alien membantai manusia, aku yakin dia akan merasa bahagia dari transmisi itu dan bukan takut. Dia mengintip ponselnya dan melihat hanya tersisa 5 menit. Kakek, kemarilah dan duduk di sebelahku. Robert hanya menyuruhnya diam dan menunjuk ke arah TV. Tanda yang jelas bahwa dia tidak peduli. Felix mendesah dan pergi duduk di sebelahnya. Waktu berdetak-detik demi detik perlahan, hingga hanya tersisa beberapa detik saja. Felix yang selalu menjaga ekspresi percaya diri di wajahnya, tidak dapat menahan keringat dingin dari tekanan karena gagal dalam misinya. Kalau saja dia tidak menyelamatkan kakeknya dengan semua kenangan itu, sejujurnya dia bisa saja bunuh diri. Akhirnya, saat yang tepat telah tiba. Felix menghitung mundur dalam benaknya, 3, 2, 1, dan begitulah semuanya dimulai. Di udara, di pesawat umum yang membawa 300 penumpang. Seorang lelaki tua duduk di sebelah seorang anak, yang menggigil karena takut terbang. Orang tua itu berkata dengan ramah, jangan khawatir, nak. Tidak ada yang perlu ditakutkan karena pesawat memiliki tingkat keberhasilan penerbangan 99,9999%. Pesawat bahkan lebih aman daripada mobil. Jadi, sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, suatu suara terdengar di kepalanya seperti dekrit dari atas. Manusia primitif yang terhormat, kami adalah kru pengintai dan penanaman kerajaan Alexander, yang memiliki 10 distrik. Masing-masing memiliki ratusan tata surya. Kami menemukan planet Anda secara tidak sengaja ketika perangkat koordinator antar bintang kami mengalami sedikit komplikasi. Sekarang setelah kami memperkenalkan diri dengan baik, mari kita mulai. Berdasarkan perjanjian Supremacy Games Alliance, nomor 12 dalam buku aturan SGA. Kami berkewajiban untuk menjelaskan 3 pilihan yang Anda miliki saat ini. Pilihan pertama adalah tunduk pada kerajaan Alexander dan bersumpah setia selamanya pada keluarga kerajaan kami, yang dengan demikian menjamin keselamatanmu dari penjajah lain. Pilihan kedua adalah menolak dan diserang serta dijarah oleh armada pengintai kami,
dan berdasarkan tingkat primitif teknologi Anda, AI kami menghitung peluang kemenangan Anda adalah 0,000000000001% karena satu-satunya cara yang memungkinkan bagi Anda untuk memperoleh hasil seri adalah jika terjadi ledakan supernova yang menghancurkan kita berdua. Pilihan terakhir yang tersisa adalah bergabung dengan Supremacy Game Alliance, yang akan memastikan kelangsungan hidup Anda jika Anda tidak melanggar peraturannya. Untuk informasi lebih lanjut tentang pilihan ketiga, Anda hanya dapat memperolehnya secara langsung. Anda punya waktu 7 hari untuk mengirim seseorang yang mewakili planet Anda untuk memberi kami keputusan akhir. Anda dapat menemukan pangkalan sementara kami di tengah Antartika. Berikut koordinatnya 76,29965-148,003021. Kami menunggu kabar baik dari Anda. Transmisi pikiran akan dimatikan sekarang. Orang tua itu membeku dengan ekspresi kosong di wajahnya selama lebih dari 30 detik. Tak seorang pun berbicara karena semua orang menahan napas dalam-dalam. Tiba-tiba, batuk-batuk yang menyakitkan terdengar keras di dalam pesawat. Batuk, batuk. Seorang tetua berambut putih memegangi dadanya dengan sedih, namun matanya dipenuhi dengan ketakutan. Batuk itu berhasil membangunkan semua orang dari mantra mereka. Tepat saat mereka ingin bertanya tentang transmisi, tabrakan mendadak antara pesawat mereka dan pesawat lainnya berhasil memisahkan mereka semua, saat api dan darah menghujani dari langit. Seorang pria berambut pirang sedang mengemudikan mobil dengan tenang sambil mendengarkan musik country. Namun, tiba-tiba kekosongan menyerangnya entah dari mana. Sementara itu, truknya terus melaju dan menabrak puluhan mobil, yang juga kehilangan kendali dan mulai saling bertabrakan dengan keras. Tangki bensin meledak, mengepulkan asap hitam ke udara. Orang-orang menangis dan meratap sambil memegangi sisa-sisa anggota keluarga mereka, memohon bantuan dari siapapun dan menelepon 911 untuk datang. Sayangnya, tak seorang pun menjawab panggilan pertolongan mereka, karena dunia sudah terbalik, hancur dalam api dan kehancuran. Siapa yang mau repot-repot menyelamatkan orang lain, jika mereka sendiri bahkan tidak bisa menjamin keselamatan mereka sendiri? Setiap negara di dunia, baik kecil maupun besar, berada dalam kekacauan dan kekacauan total. Para presiden berdiri linglung selama berjam-jam, setelah menyadari wewenang dan kekuasaan mereka atas massa akan hilang. Sementara beberapa orang yang terbangun dari linglung bertindak secepat kilat dan memerintahkan bawahannya untuk menahan kekacauan yang akan terjadi. Tidak semua pemimpin di dunia tidak kompeten. Pulau Sky Pearl, di Hotel Resort, di ruang tamu suite. Felix bergegas ke sisi kakeknya tanpa menunggu transmisi selesai. Ia memegang pergelangan tangannya dan mengukur detak jantungnya. Seperti yang ditakutkannya, kenaikannya berlangsung perlahan. Namun, dia belum bisa berbuat apa-apa. Sampai transmisi selesai, karena kerajaan Alexander menggunakan teknik umum dari ras Hive untuk melewati penghalang kesadaran ras manusia yang lebih lemah, untuk menyampaikan pesan. Dan sebelum proses itu selesai, proses itu tidak boleh dihentikan, nanti penghalangnya retak atau yang lebih buruk lagi, hancur. Felix berhasil melewati kontrol transmisi karena penghalang jiwanya adalah salah satu yang terbaik. Bagaimanapun, penghalang itu diciptakan oleh gabungan dua jiwa, dan salah satunya berasal dari ras puncak. 30 detik kemudian, transmisi telah berakhir dan Robert yang tekanan jantungnya meningkat selama transmisi, mulai perlahan turun kembali. Felix, aku pasti terlalu banyak menonton film alien akhir-akhir ini. Aku bahkan mulai mendengar suara-suara di kepalaku yang mengatakan bahwa kerajaan Alexander akan segera menyerang jika kita tidak membuat pilihan atau omong kosong. Robert mengusap pelipisnya dengan ekspresi bingung. Felix tidak berani mengatakan bahwa semua yang didengarnya itu nyata. Ia akan menjadi orang bodoh jika menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Tuhan itu. Baiklah kakek, istirahatlah. Cukup filmnya mulai sekarang. Film-film itu benar-benar mulai memengaruhi kesehatan mentalmu. Kurasa kau benar. Aku memang sudah tua. Felix membimbingnya ke kamar tidurnya dan berkata, malam ini kamu tidur di sini, tidak perlu kembali ke kamarmu. Aku akan tidur di kamar tamu. Baiklah, selamat malam. Felix menjawab dengan senyum lembut, selamat malam, kakek. Langkah pertama berhasil. Sekarang saya hanya perlu memberinya ramuan panjang umur yang akan menyembuhkan penyakit jantungnya dan memberinya tambahan umur. Dia menghela napas lega sambil mengeluarkan ponselnya dan berencana menelepon Leila. Setelah sambungan telepon tersambung,
ia langsung memberitahu agar mengumpulkan semua orang di aula hotel. Dia kemudian menutup telepon dan menelepon bibinya Marie dan memberitahunya bahwa dalam 30 menit dia akan meneleponnya lagi untuk memamerkan sesuatu. Setelah dia mendapat kata persetujuan dari bibinya yang juga panik seperti yang lainnya, dia menutup telepon. Akhirnya tiba saatnya untuk mulai mempersiapkan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memanfaatkan krisis ekonomi yang akan datang. Kekacauan itu hanya akan berlangsung paling lama 2 bulan sebelum para pemimpin dunia mulai berbagi semua informasi tentang alam semesta. Jadi dia harus cepat dalam pelaksanaan rencananya. 30 menit kemudian, di aula hotel, Felix berdiri di atas kursi sambil memegang teleponnya di speaker, mengamati para tamu hotel yang ketakutan dan terkejut di hadapannya. Dia meninggikan suaranya dan memulai pidatonya yang mungkin dapat membuat para pelayan itu berpihak padanya. Saya tahu semua orang masih dalam keadaan kaget dan bingung atas absurditas saat ini. Anda mungkin sudah tahu bahwa semua orang di seluruh planet telah mendengar transmisi pada saat yang sama, yang mengakibatkan kekacauan besar dan banyak kematian orang tak berdosa. Dia berhenti sejenak untuk melihat reaksi orang banyak dan melanjutkan dengan kecepatan yang sama. Dari pilihan-pilihan yang telah diberikan kepada kita manusia, pilihan ketiga adalah yang paling memungkinkan. Saya percaya kepada para pemimpin dunia untuk membuat keputusan yang tepat dan tidak menyatakan perang terhadap mereka. Ini berarti, ketakutan akan masa depan yang tidak diketahui seharusnya sudah hilang sekarang, dan mereka yang tidak memiliki rasa takut yang mengaburkan mata dan penilaian mereka, hanya akan melihat peluang untuk memanfaatkannya. Ia kemudian tersenyum lembut untuk meredakan ketegangan mereka dan berkata dengan nada menggoda. Tetapi tidak semua orang akan melihat sejauh itu. Orang-orang hanya akan melihat apa yang ada di dekat mereka, dan sekarang yang mereka lihat adalah situasi tanpa harapan, di mana hidup mereka berada di tangan para pemimpin negara mereka, yang tidak pernah mereka percayai atau cintai, dan juga di tangan ras penjajah, yang dapat membunuh mereka kapan saja mereka mau. Dia menunjuk jarinya ke kepalanya dan bersikap cemas. Di benak warga saat ini, apakah akan ada transmisi lain? Bagaimana jika saya yang menyetir saat transmisi itu tiba, bukankah saya akan mati saja? Ia menghentikan aksinya dan melanjutkan pidatonya dengan senyum percaya diri. Jadi mereka akan membeli atau menjarah kebutuhan pokok seperti makanan dan air dan bersembunyi di rumah mereka sampai informasi tentang situasi tersebut jelas bagi mereka. Ini akan mengimbangi perubahan ekonomi yang sangat besar karena setiap orang biasa di seluruh dunia hanya akan berpikir untuk mendapatkan makanan sebanyak-banyaknya untuk bertahan hidup, sehingga mereka akan menghabiskan semua uang dan perhiasan berharga mereka untuk itu. Ini akan mengakibatkan harga barang-barang mewah turun tajam, karena pasar akan dibanjiri barang-barang itu. Ini hanyalah salah satu dari sekian banyak peluang yang saya sebutkan. Masih banyak lagi yang akan datang. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah, apakah kalian akan memanfaatkannya bersama saya, atau melewatkannya karena kesalahan penilaian sesaat? Ia mengakhiri pidatonya dengan sebuah pertanyaan yang dapat menentukan nasib mereka. Para pelayan yang mendengar apa yang dikatakan Felix mulai terengah-engah, karena mata mereka perlahan-lahan mulai bersih dari kebingungan. Dan yang menggantikannya adalah semangat untuk masa depan yang lebih baik, untuk meningkatkan status mereka. Tidak ada seorang pun yang ingin menjadi pembantu atau tukang selamanya. Semua orang ingin menjadi kaya dan menjadi bagian dari 1%. Sedihnya, sumber daya dunia telah terbagi-bagi tanpa ada yang tersisa untuk diambil alih. Namun kini, ada tantangan baru di depan mereka. Saatnya berhenti berpikir dan takut, lalu langsung melakukannya. Maka dengan ekspresi penuh semangat, semua orang bersorak sambil mengangkat tangan ke udara setelah melihat masa depan yang cerah. Tidak ada yang dapat menghentikan mereka untuk menjadi kaya. Felix tersenyum saat melihat kegembiraan semua orang. Ia membiarkan mereka melampiaskan kekesalan dan emosi negatif yang memenuhi pikiran mereka. 2 menit kemudian, para pelayan itu pun tenang dan berkata sambil membungkuk hormat kepada Felix. Mohon petunjuk kepada kami, Tuan Muda. Untuk hari ini kami tidak akan melakukan apapun, karena kekacauan baru saja dimulai. Namun setelah 7 hari ketika para pemimpin dunia membuat keputusan, kami akan bergerak, karena saya yakin para pemimpin akan menimbun informasi terlebih dahulu untuk mendapatkan keuntungan dari rakyat jelata juga. Ia segera menambahkan setelah melihat wajah-wajah mereka yang kesal. Tetapi saya ragu mereka akan bertindak terlalu jauh, karena apapun pilihan yang mereka buat, mereka harus mulai merencanakan masa depan planet ini,
dan itu akan menguras waktu dan energi mereka untuk peduli pada hal-hal lain. Dan saat itulah kita menyerang. Saya akan menggunakan 20 juta dolar untuk membeli semua sumber daya mewah yang dibutuhkan untuk merenovasi hotel resort. Ia kemudian menyebutkan nama-nama mereka satu persatu di bawah tatapan mata mereka yang tamak. Saya ingin emas, perak, permata, marmer, dan kayu terbaik. Saya tidak peduli apakah itu kayu hitam atau kayu cendana, saya ingin semuanya. Kemudian setelah kita mendapatkan semua bahan berharga, kita dapat mulai membeli bahan bangunan. Ia mengalihkan pandangannya ke teleponnya, di mana bibinya mendengarkan sepanjang waktu dengan penuh konsentrasi. Bibi, aku butuh bantuanmu untuk menggunakan kontakmu, dan mendapatkan semua bahan itu, lalu mengirimkannya melalui pos. Saya juga akan membutuhkan banyak tenaga kerja, tukang, pengrajin, insinyur arsitektur, manajer, dokter, spesialis bandara, semua bakat itu. Janjikan mereka akan pindah ke pulau yang aman, jauh dari kekacauan, di mana makanan berlimpah, dan gratis. Tapi lakukan itu hanya setelah kita mengamankan bahan-bahannya, oke? Tanyanya untuk melihat apakah dia mengerti instruksinya. Bibi Marie menjawab dengan nada mengenang, Felix kecil, ibumu akan bangga padamu jika ia melihat kau sudah menjadi apa. Kemudian dia berkata dengan tegas, serahkan saja padaku, aku akan memastikan operasi kita berlangsung rahasia, tanpa diketahui siapapun. Semakin sedikit pesaing, semakin banyak yang kita peroleh. Para pelayan menyadari ada nada ancaman dalam nada bicaranya, mungkin agar mereka tidak menyebarkan informasi itu. Mereka tidak akan melakukannya, jika Felix terus maju sendirian dan mencoba melahap semua bahan berharga itu. Para pelayan akan menjadi serakah karena tidak bisa menyentuhnya, mereka akan mencurinya saat disembunyikan atau menjual informasinya kepada sepupunya yang akan senang melakukan hal yang sama seperti dia. Namun sekarang setelah dia membaginya, itu berarti mereka semua terlibat bersama. Mereka akan mendapatkan bagian dari kiriman yang akan datang, dan siapapun yang menginginkan apa yang menjadi milik mereka, tidak akan ditoleransi. Felix mengalihkan pandangannya ke arah mereka dan memberi instruksi, tugas kalian akan menjadi yang tersulit karena aku percaya hanya kalian yang akan mengawasi pasukan yang akan datang. Dia memperingatkan, mereka akan berusaha keras mencuri material berharga, dan tugasmu adalah mengawasi mereka setiap hari, dan menghukum mereka jika mereka bertindak tidak semestinya. Jika renovasi pulau berhasil, pulau itu akan berubah menjadi pulau termewah di dunia, dan hanya kaum elit yang boleh memasukinya. Dan hadiahmu setelah semua ini adalah 5% bagian dari keuntungan hotel. Keluarga akan memberiku 49% saat aku berhasil menghidupkan kembali proyek yang mustahil ini. Dan jika semuanya berjalan lancar, kau dapat mengharapkan pulau itu menjadi terkenal di dunia, dengan keuntungan yang melebihi puluhan miliar setiap tahun. Ini berarti 5% akan memberimu sedikitnya 100 juta dolar setiap tahun. Namun 5% ini akan dibagi berdasarkan kontribusi selama proses pembangunan dan renovasi. Jika kau berhasil, kau bahkan dapat memperoleh 1% penuh sementara yang lain berbagi 4%, tetapi jika kau tertangkap mencuri, kau akan dijebloskan ke penjara. Lupakan 5% itu, kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Dia kemudian berkata dengan dingin. Aku memberimu jalan keluar dari status sosialmu, jadi jangan berani-berani mengecewakanku atau mengkhianati niat baikku. Itu saja, untuk saat ini, istirahatlah dulu, hari sudah malam. Kita lanjutkan besok. Dia menguap sambil menutup mulutnya dan pamit. Selamat malam, para pelayan, pengawal, dan pembantu hanya berdiri di sana sejenak terpaku dengan semua informasi yang diberikan kepada mereka. Lalu satu persatu mereka menunduk dalam ke arah Felix sambil berkata serempak. Terima kasih, Tuan Muda, dan selamat malam. Di ruang tamu suite, kau melakukannya dengan baik, Felix kecil. Rencanamu mungkin tidak sempurna karena selalu ada beberapa orang yang tidak bertanggung jawab atau celah hukum. Namun, setidaknya rencanamu akan berhasil. Dengan menambahkan mereka ke dalam rencanamu dan membagi sebagian keuntungan dengan mereka, kau membuat mereka merasa bahwa mereka akan bekerja untuk diri mereka sendiri dan bukan untukmu. Ini akan sangat membatasi keserakahan mereka saat pengiriman mulai tiba karena tidak ada yang akan mencuri dari dirinya sendiri. Felix menjawab dengan acuh tak acuh, Bibi, kamu terlalu memujiku. Itu hanya rencana standar yang menggunakan tongkat dan wortel, siapapun bisa memikirkannya. Tanpa menunggu bibinya terus memujinya,
dia memotongnya dengan nada serius. Bibi, apa pendapatmu tentang transmisi itu? Bibinya menjawab dengan nada takut dalam suaranya. Entahlah, ini terlalu tiba-tiba, kami baru saja hidup damai dalam gelembung kami. Namun, tidak seorang pun menduga gelembung itu akan meledak tanpa peringatan, semua orang terkejut. Saya yakin Dewan Tetua keluarga Anda sedang mengadakan rapat darurat untuk membahas rencana mereka untuk masa depan. Dia menambahkan sambil mendesah putus asa, sayang sekali hal itu tidak ada gunanya, selama tidak ada informasi tentang entitas yang hidup di Antartika yang terungkap, rencana apapun untuk masa depan akan sia-sia. Jangan khawatir, indraku mengatakan bahwa ini adalah peluang besar bagi planet bumi. Kita bertempur memperebutkan sumber daya yang sangat sedikit setiap hari, mendeklarasikan perang untuk memperebutkan wilayah, dan masih banyak lagi kekacauan lainnya. Semua itu, kupercaya akan terpecahkan jika kita berhasil menyerap pengetahuan alien tentang alam semesta dan memulai kolonisasi antar bintang kita sendiri seperti mereka. Bibi Mari hanya bisa percaya pada kata-katanya, dan berharap semuanya berjalan sesuai dengan apa yang dikatakannya. Baiklah Bibi, saya mau tidur sekarang. Saya akan meneleponmu besok untuk menyelesaikan rincian rencana kita. Selamat malam sayang, aku akan menunggu teleponmu. Felix mengucapkan selamat malam dan menutup telepon. Ia lalu pergi ke kamar tidurnya untuk menengok kakeknya, sekaligus mengambil pijamannya dari lemari. Setelah mengukur detak jantung kakeknya, dan melihat bahwa masih stabil, ia mengambil pijamannya dan pergi tidur di kamar tamu. Keesokan paginya pukul 10. Felix bangun dan menuju kamar mandi untuk menjaga kebersihan dirinya seperti biasa. Namun kali ini dia mendapati kakeknya sedang duduk di kursi toilet dan menonton berita dari telepon genggamnya. Jantung Felix berdebar kencang saat melihat pemandangan ini, karena ia mengira tekanan darah kakeknya akan naik saat melihat kekacauan dan bencana yang terjadi di luar pulau. Felix menghampirinya dan bertanya dengan nada kaku, "Apa yang sedang kau tonton di sana, kakek?" "Oh, hanya berita tentang bagaimana semua orang mendengar transmisi yang sama sepertiku tadi malam. Itu benar-benar bukan halusinasi. Bumi benar-benar ditemukan oleh ras lain, dan terpojok sedemikian rupa." Ia kemudian menghadap Felix dan bertanya, "Wah, kenapa kau berbohong padaku kemarin? Sepertinya kau juga mendengar keputusan itu, tetapi bersikap seolah-olah tidak ada yang salah." Felix menatapnya dengan ekspresi kesal. "Itu untuk menyelamatkanmu, kakek tua. Jika aku bersikap terkejut atau menunjukkan rasa takut, kau akan menyadari bahwa itu adalah hal yang nyata. Aku tidak tahu bagaimana kau akan bereaksi, apakah karena takut atau marah. Yang ku tahu adalah bahwa tidak peduli bagaimana kau bereaksi, jantungmu akan kesulitan menahan tekanan yang akan datang dari aliran darah." Dia menggelengkan kepalanya pelan lalu menambahkan, "Saya tidak mau mengambil risiko apapun. Dan Anda seharusnya merasa gembira berada di sini, terisolasi dari semua orang. Saya membaca berita tentang orang tua yang memiliki kondisi yang sama seperti Anda yang meninggal seperti lalat saat transmisi berakhir." Robert tersenyum hangat setelah mendengar alasan Felix, karena ia pun menduga demikian. "Terima kasih, nak. Aku menghargai perhatianmu, tapi kamu tidak perlu khawatir. Bukankah itu hanya invasi alien? Aku sudah menonton lebih dari 20 film, dan di setiap film, manusia menang." Dia mengacungkan 2 jempol untuk Felix dan menambahkan, "Dan saya yakin kita akan menang dalam pertandingan ini juga." Tiba-tiba dia menyentuh pantatnya sambil menggigil dan berkata, "Sekarang tutup pintu kamar mandi, pantatku mulai keriput karena angin." Felix patuh sambil tersenyum tipis. Dia menyadari bahwa dia telah terlalu berlebihan mencuci otaknya setelah mendengar bahwa kakeknya percaya bahwa manusia akan muncul sebagai pemenang jika mereka berperang. Sayangnya, itu terdengar seperti lelucon di telinga Felix, karena ia tahu bahwa senjata paling berharga milik manusia, bom nuklir, hanyalah mainan di mata kerajaan manusia di luar sana. Satu perangkat murah yang sudah ketinggalan zaman dapat meniadakannya sepenuhnya, mengubahnya menjadi sampah yang tidak berharga. Terserahlah, asal dia tidak dalam bahaya, biarkan saja dia berpikir apa yang dia mau. Dia lalu menuju kamar mandi di kamar sebelah. Di kafetaria hotel, Felix sedang memberikan instruksi kepada Leila dan Jack yang duduk di sebelahnya, begitu pula bibinya yang menggunakan kamera wajah, mendengarkan Felix dengan penuh konsentrasi. "Bibi, kamu akan menangani proses perolehan sumber daya sebanyak mungkin di luar pulau, karena bukan hanya kami yang akan berpikir jauh ke depan.
Ada banyak orang jenius seperti ayah yang memiliki naluri keuntungan yang menakutkan. Mereka hanya akan mengandalkan naluri tersebut untuk mengambil risiko dan bukan pengetahuan. Jadi ini adalah perlombaan untuk melihat siapa yang dapat menimbun sumber daya sebanyak mungkin, hingga informasi dirilis oleh para pemimpin. Dia berhenti sebentar untuk minum jus dan melanjutkan dengan percaya diri. Saya akan membuat prediksi di sini dan mengatakan bahwa kekacauan ini akan berlangsung selama 1 bulan hingga 3 bulan. Jadi, belilah terus sampai uang 20 juta dolar saya habis. Kalau saja keluarga tidak melarang mengambil pinjaman, dan hanya menggunakan anggaran yang mereka berikan. Saya akan menghabiskan lebih dari 50 juta. Dia mendesah kesal karena kehilangan lebih banyak keuntungan karena aturan bodoh ini untuk menghentikan mereka dari kecurangan. Bibinya menjawab, baiklah, kalau menyangkut pengumpulan sumber daya, kamu tidak perlu khawatir, aku hidup dan bernapas dalam bisnis ini. Aku akan mengurus 20 juta kirimanmu terlebih dahulu sebelum aku mulai membeli dengan uangku sendiri. Semua itu agar kamu bisa mengalahkan bajingan-bajingan kecil yang menindasmu saat kamu masih muda. Felix bergumam dalam benaknya, Bibi, kamu salah paham. Akulah yang menindas mereka. Makhluk-makhluk malang itu hanya bersekutu untuk membela diri. Namun ia tidak berani mengatakannya dengan lantang, karena ia tahu bahwa ibunya sangat menyayanginya sejak ia masih kecil, memperlakukannya seperti anaknya sendiri, karena ia mandul dan tidak bisa mempunyai anak. Terima kasih Bibi, aku selalu bisa mengandalkanmu. Dia meneguk lagi minumannya, lalu menoleh ke arah Leila dan memberi instruksi padanya. Anda akan mengurus logistiknya, mulai dari merinci waktu kedatangan setiap pengiriman hingga merinci berapa banyak bahan berharga dalam satu kotak. Angka-angkanya harus mendekati angka ideal karena beberapa batu akan hilang dengan satu atau lain cara. Dia berhenti sejenak untuk membiarkan wanita itu mencerna perintahnya karena dia tidak ingin membuatnya kewalahan. Beberapa detik kemudian dia melanjutkan. Misi kedua Anda adalah merekrut manajer gudang, Anda akan memilih mereka dari sekumpulan tenaga kerja yang akan datang. Anda dapat memilih siapa yang Anda anggap cocok sebagai bawahan Anda dari para pelayan dan menandai setiap kontribusi mereka. Dia menoleh ke arah Jack, yang sedang menunggu instruksinya sambil menahan napas karena antisipasi. Sedangkan untukmu, Jack, kau akan menjaga keamanan pulau, dan kelancaran pembongkaran barang dan pengirimannya ke gudang. Kau bisa menyewa orang-orang bersenjata lengkap untuk melindungi gudang-gudang itu. Bibi akan mengurus penyelundupan senjata ke luar negeri. Kau juga bisa memilih bawahan untuk membantumu menangani masalah-masalah itu. Setelah selesai memberikan instruksi, ia menunjuk dirinya sendiri dan berkata, sedangkan aku akan mengurus renovasi pulau ini. Aku akan membutuhkan insinyur arsitektur untuk membuat desain yang solid yang dapat membuatku terkesan. Aku juga akan mengawasi pembuatan meja dan kursi oleh para perajin. Semuanya harus tertata dengan baik, sehingga kita dapat merenovasi seluruh pulau dalam jangka waktu maksimal 2 tahun, itu akan sulit tetapi bukan tidak mungkin. Felix membersihkan mulutnya dengan sapu tangan, dan menambahkan, ini adalah rencana keseluruhannya, untuk saat ini, kita akan beradaptasi saat komplikasi baru mulai muncul. Pilihlah bawahanmu, dan latihlah mereka tentang cara menjadi tangguh. Kita tidak ingin orang luar menginjak-injak mereka. Dia lalu mengambil teleponnya dan pergi sambil berkata, aku akan meneleponmu saat aku membutuhkanmu. Di dalam kamar, di depan TV, Felix dan Robert sedang menonton berita tentang kekacauan yang sedang terjadi di Amerika. Apa kau sudah menelepon teman-temanmu? Tidak ada satupun yang mati, kan? Felix tiba-tiba bertanya. Ya, tidak ada yang meninggal. Lanjutnya dengan sedih, sayangnya, Benjamin juga selamat. Mereka bilang dia pingsan karena minum terlalu banyak dan mendengar transmisi, tetapi tubuhnya tidak banyak bereaksi. Beruntung sekali, dia seharusnya mati karena selalu mencemarkan nama baikku. Felix mengabaikan kemarahan kakeknya dan bertanya, begitu ya, untung saja mereka selamat. Sekarang tentang situasi keluarga, apakah mereka meneleponmu untuk memberitahu keadaannya? Ya, mereka menelepon saya pagi ini. Kami kehilangan seorang penatua di Dewan Keluarga, ia sedang menjalani operasi jantung saat transmisi terjadi. Mereka memberitahu saya bahwa dokter bedah utama memotong arteri yang salah karena kurangnya fokus dan stabilitas. Ia berhenti sejenak, dan mereka meminta saya untuk segera kembali untuk mengganti tempatnya sementara sampai mereka menemukan yang lain. Kali ini jangan pensiun dari jabatanmu, kakek, tetaplah di sini sebentar,
dengan situasi yang kacau saat ini. Keluarga benar-benar membutuhkan kebijaksanaanmu. Berhentilah menyanjungku, dasar bajingan. Kau hanya ingin aku datang lagi untuk membersihkan pantatmu, saat kau membuat kekacauan, bukan? Robert terkekeh. Tidak kali ini, kakek. Kau akan segera menyadari kehebatan cucumu, dan melihat bahwa kau tidak tertipu oleh garis keturunanmu. Robert mengabaikan janji Felix, karena membanggakan diri adalah bakat terbesar cucunya. Ia sudah mati rasa terhadap janji-janjinya. Tak lama kemudian, ia mematikan TV karena satu-satunya berita yang ditayangkan adalah tentang jutaan kematian di seluruh dunia, dan dua orang tolol mencoba menganalisis transmisi yang sudah disederhanakan, yang mengatakan berlutut, atau mati, atau bergabung dengan aliansi. Baiklah, aku akan berpakaian. Aku berangkat 1 jam lagi. Jangan bakar hotel ini saat aku pergi. Felix hanya terkekeh dan berkata, jangan khawatir saat kau melihatnya lagi, itu akan terbakar. Dalam pikirannya, tentang kemegahan, Robert melotot padanya dan pergi ke kamarnya untuk berganti pakaian. 5 hari kemudian, di dalam gedung pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, 195 presiden, raja-raja dari berbagai kerajaan seperti Maroko, dan perwakilan negara-negara yang kehilangan presidennya selama siaran berlangsung, duduk di kursi dan menatap ke arah podium di hadapan mereka, seperti berada di panggung teater. Alasan mereka berkumpul di sini secara langsung, meskipun mereka bisa saja mengirim sekretaris diplomatik mereka, adalah untuk menunjukkan suatu bentuk kekuatan dan keberanian terhadap penjajah mereka, serta terhadap rakyatnya. Sayangnya, tak seorang pun peduli dengan taktik politik mereka. Mereka hanya ingin tahu apa keputusan mereka. Raja Maroko itu berkata dengan tenang di dekat mikrofon tempat duduknya, kami sudah mengintai daerah itu sesuai dengan koordinasi yang mereka berikan, dan gambarnya cukup jelas, memperlihatkan sebuah pesawat luar angkasa besar terparkir di sana. Ia kemudian bertanya dengan amarah yang tertahan. Satu-satunya pertanyaan yang saya miliki adalah bagaimana mereka bisa mendarat di sana tanpa sepengetahuan kita. Presiden Jerman menyentuh mikrofonnya dengan lembut, mengisyaratkan keinginannya untuk berbicara. Ia kemudian menambahkan pendapatnya sendiri tentang masalah tersebut dengan cerdas. Mungkin satu-satunya alasan kami berhasil melihat kapal mereka sejak awal adalah karena mereka mengizinkan kami. Kesenjangan teknologi yang begitu maju membutuhkan kerja keras selama berabad-abad hingga ribuan tahun untuk menutupnya. Ditambah lagi siapa yang tahu apakah itu semua yang mereka miliki atau hanya sebuah pesawat luar angkasa kecil dari armada mereka. Dia berhenti sejenak untuk melihat reaksi teman-temannya, dan seperti yang diinginkannya, mayoritas dari mereka menganggukkan kepala tanda setuju. Dia memanfaatkan kesempatan ini dan mendorong agendanya lebih jauh. Ini mungkin digunakan untuk memancing kita agar melancarkan serangan sehingga kita memberi mereka alasan untuk menyerang kita tanpa mereka melanggar perjanjian aliansi supremasi Games yang mereka sebutkan sebelumnya. Jadi saya yakin ini demi kepentingan terbaik kita jika kita bergabung dengan kerajaan mereka, dan menyerap apa yang kita bisa, dan kemudian ketika kita mencapai kekuatan mereka, kita memberontak. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengucapkan suara terakhirnya, saya memilih opsi pertama. Presiden Korea Utara membalas dengan acuh tak acuh. Semua yang Anda katakan hanyalah spekulasi. Siapa tahu kalau mereka hanya berpura-pura kuat di luar untuk menakut-nakuti kita agar menyerah tanpa perlawanan. Saya sarankan untuk melancarkan penyergapan di pangkalan mereka menggunakan 20 bom nuklir, kekuatan sekuat itu pasti akan menghancurkan mereka hingga tak bersisa. Tak seorang pun menyela atau tidak setuju, mereka hanya membiarkan dia menyampaikan pendapatnya. Jika mereka hanya memiliki kapal itu, kita akan menang, tetapi jika mereka memiliki armada seperti yang Anda katakan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena kita telah dengan hati-hati menciptakan ratusan ribu bom nuklir selama bertahun-tahun, dan jika kita menyatukan dan menggabungkan kepalan nuklir kita memiliki peluang besar untuk menang. Dia memandang sekelilingnya dan mendapati bahwa mayoritas orang menggelengkan kepala tanda tidak setuju dengan strateginya. Dahinya dipenuhi urat-urat karena marah setelah melihat perilaku pengecut mereka. Dia tiba-tiba berdiri dan memukul meja dengan keras sambil menambahkan dengan nada gelisah. Kami tidak membuat bom-bom itu hanya untuk ditaruh di gudang dan berdebu. Kami terlalu takut untuk menggunakannya satu sama lain, karena alasan kesehatan. Namun sekarang keberadaan kami terancam oleh para penyerbu. Jadi jika tidak sekarang, kapan lagi? Ia mengucapkan bagian terakhir dengan lantang seperti orang gila. Namun beberapa presiden menganggukkan kepala mendukungnya.
Dia menenangkan diri dan membenahi kamarnya, lalu duduk kembali dan memberikan suaranya yang terakhir. Saya memilih opsi kedua. Segera setelah itu, kedua belah pihak mulai berdebat dengan keras tentang poin-poin mereka, seperti mereka sedang berada di gedung parlemen. Masing-masing menawarkan keunggulan pilihan mereka. Namun, tak lama kemudian mereka disingkirkan oleh pihak lawan. Presiden Jepang menatap pemandangan biadab ini dan berdiri sambil memegang mikrofonnya. Ia memukul kepala mikrofon itu pelan-pelan, membuat suara yang memekakkan telinga untuk menarik perhatian mereka. Setelah melihat semua orang tenang, ia memberitahu mereka dengan kepala dingin tentang pilihan ketiga yang terlupakan. Sejujurnya, kalian semua sudah tahu jauh di lubuk hati bahwa ini adalah perang yang tidak ada harapan. Mereka tahu segalanya tentang kita, mulai dari teknologi hingga budaya kita, dan saya yakin mereka mungkin telah melakukan pemindaian data lengkap di internet kita dan meretas rahasia kita yang paling rahasia. Para pemimpin dunia duduk santai dan mendengarkan pendapatnya yang penuh hormat tanpa menyela. Presiden Jepang melanjutkan setelah melihat pemandangan ini. Bagi ras seperti mereka untuk dapat melakukan perjalanan antar bintang, mereka tidak akan merasa kesulitan membobol tembok pertahanan primitif kita. Mereka bersembunyi dalam kegelapan dan mengawasi setiap gerakan kita, sementara kita tidak tahu siapa mereka dan seperti apa rupa mereka, bahkan kata-kata mereka tentang menguasai 10 distrik di luar angkasa, tidak perlu dipercaya. Kita tidak tahu apakah itu nyata atau mereka hanya berbohong untuk membuat kita tunduk dan bergabung dengan barisan mereka. Dia mendesah patah hati dan melanjutkan kesimpulan terakhirnya sambil mengangkat satu jari. Dari sini, kita dapat dengan mudah menyimpulkan bahwa kita tidak pernah punya 3 pilihan sejak awal. Kita hanya punya satu, yaitu bergabung dengan Supremacy Games Alliance, yang juga merupakan bagian dari mereka karena mereka dapat dengan mudah menyerang kita, tetapi tidak melakukannya karena suatu perjanjian aliansi. Ini menandakan satu fakta, yaitu aliansi sangat kuat dan tidak dapat diprovokasi. Satu catatan terakhir, karena mereka adalah bagian darinya, itu juga berarti ia memberikan penghargaan dan manfaat yang terlalu sulit untuk diabaikan bahkan bagi mereka. Jangan sebut kami. Setelah menyampaikan pendapatnya, ia duduk dengan tenang, membiarkan mereka mencerna kata-katanya sebelum pemungutan suara yang sebenarnya dimulai. Juru bicara itu tidak membuat mereka menunggu dan segera memberi tahu mereka. Sudah waktunya untuk memberikan suara Anda punya waktu 30 menit untuk berpikir dengan saksama. Ingatlah bahwa setiap orang hanya dapat memberikan suara satu kali. Pilihan yang memperoleh suara terbanyak akan diterapkan, titik. Setengah jam bukanlah waktu yang lama untuk keputusan berskala besar seperti itu. Namun waktu bukanlah sekutu mereka dalam situasi ini. 30 menit kemudian, juru bicara membacakan hasil akhir dari kartu yang dipegangnya. Suara Anda telah diberikan dan dihitung. Hasil akhirnya adalah, pilihan pertama dengan penghitungan suara 25 negara, pilihan kedua dengan penghitungan suara 34 negara, dan terakhir pilihan ketiga dengan penghitungan suara 130 negara. 6 negara terakhir yang tersisa tidak ikut memberikan suara. Telah diputuskan secara resmi bahwa planet bumi akan bergabung dengan aliansi. Ledakan, suara palu juru bicara menandai keputusan akhir. Suara tepuk tangan meriah bergema di aula pertemuan, saat para presiden merayakan, menghindari pembantaian jika mereka berperang dengan orang-orang gila itu. Presiden Amerika memberikan saran tambahan kepada para pemimpin dunia yang merayakan. Saya sarankan untuk mengirim juru bicara sebagai perwakilan kita untuk menyatakan keputusan kita, dan juga untuk mengintai alien pada tingkat yang lebih dalam. Jika mereka tidak sekuat yang kita duga, kita dapat memberikan wewenang penuh kepada juru bicara untuk memilih opsi kedua. Mayoritas pemimpin menganggukkan kepala tanda setuju karena mereka menganggapnya masuk akal. Maka dari itu, juru bicara yang tercengang, yang menghadapi seluruh situasi dengan acuh tak acuh, diputuskan untuk dijadikan kambing hitam mereka dan menyatakan keputusan mereka. Di tengah Antartika, sebuah kapal besar yang tingginya sama dengan Burj Khalifa yang terkenal, dan cukup lebar untuk menampung 20 stadion sepak bola, tenggelam dalam es seolah-olah kapal itu memang sudah lama berada di sana. Helikopter hijau militer mendarat dengan lembut di dekat pesawat ruang angkasa. Tak lama kemudian, seseorang yang mengenakan pakaian tebal seperti beruang keluar dari helikopter dan berjalan selangkah demi selangkah menuju pesawat ruang angkasa yang tidak memiliki jendela atau pintu masuk. Kapal itu dilapisi dengan logam paduan gelap khusus yang belum pernah terlihat sebelumnya di bumi, membuat seluruh kapal menyerupai binatang yang sedang tidur.
Pria itu berpikir dalam hati sambil menggigil karena kedinginan atau ketakutan. Apa yang kulakukan di sini? Tidak bisakah mereka mengirim siapa saja? Siapa yang telah kusakiti sehingga pantas menerima ini? Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, tetapi dia tetap tidak dapat melihat bagian atas kapal. Jika ini hanya kapal pengintai, kapal tentara mereka pasti sebesar meteor. Bagaimana kita bisa menang jika kita melawan? Renungannya tiba-tiba terganggu oleh serangkaian tangga bergerak yang menurun di dekat kakinya, mengarah ke sebuah pintu kecil yang terbuka. Saat dia melihat tangga bergerak dia merenung, kita punya tangga yang sama di Mal, mungkin kesenjangannya tidak seburuk itu. Sialnya, saat dia melangkah di tangga, dalam sekejap mata dia sudah berada di dalam kapal. Jangan pedulikan apa yang kukatakan. Ia mulai memeriksa bagian dalam kapal dengan mata tajam. Namun, ia tidak melihat apapun karena semuanya gelap karena paduan logam. Saat ia mulai bertanya-tanya apa yang seharusnya ia lakukan, lampu tiba-tiba menyala satu persatu dari celah-celah logam paduan, yang secara bertahap menerangi kapal. Dia harus menutup matanya karena cahaya yang tiba-tiba itu terlalu terang untuk ia tangani. 30 detik kemudian, kelopak matanya bergetar, saat ia mencoba membuka matanya perlahan untuk beradaptasi. Namun, ia langsung ketakutan setengah mati setelah melihat 3 manusia berdiri 1 meter di depannya. Yang di tengah tersenyum dan berbicara dengan bahasa aneh yang kemudian diterjemahkan entah bagaimana oleh gelangnya. Selamat datang temanku, kami sudah menunggu cukup lama sampai kalian mengirim seseorang. Setidaknya aku berharap kalian membawa kabar baik untuk kami. Juru bicara tersebut, yang mengira akan melihat makhluk kecil berwarna hijau dengan otak besar, atau mata besar tanpa alis, terkejut saat menyadari bahwa mereka adalah manusia sama seperti manusia lainnya, dengan beberapa perbedaan kecil, seperti tanduk melingkar yang memanjang dari tulang belikat mereka. Ini lebih baik lagi, hanya manusia yang bisa saling memahami, ini akan membuat negosiasi kita berjalan lancar. Tidak butuh waktu lama bagi kepribadian politiknya untuk muncul dan mengendalikan emosinya. Para pengunjung yang terhormat dari luar bumi, saya menyambut Anda di planet kami yang sederhana ini. Dia membungkuk hormat sambil mengangkat kedua tangannya di atas kepala sambil membuat tanda perdamaian. Dia tidak tahu apa budaya mereka, jadi dia hanya melakukan kombinasi bodoh ini. Ketiga penyerbu itu menatapnya dengan geli, karena mereka sudah membaca apa yang bisa mereka baca tentang budaya penduduk bumi saat ini, sementara hal-hal yang tidak mereka ketahui, diingatkan oleh Ai. Dan saat ini Ai mengatakan tidak tahu sama sekali, apa sebenarnya maksud tindakannya. Yang di tengah terus berbicara sementara dua lainnya hanya diam saja memperhatikan dari samping. Tidak perlu formalitas, kita semua adalah bagian dari ras manusia besar yang menguasai seluruh galaksi Bima Sakti. Juru bicara itu menelan ludah saat mendengar ini, seluruh galaksi. Apa-apaan ini? Berapa banyak manusia di luar sana? Beberapa triliun atau bahkan kuadriliun. Dia berbicara dengan suara gemetar. Benar, benar. Kita semua adalah bagian dari ras manusia. Jadi saya harap Anda dapat memberi kami informasi yang diperlukan tentang Supremacy Games Alliance, jangan sampai kami membuat keputusan yang salah. Mereka menatapnya dengan tatapan tersembunyi dan bertanya dengan nada dingin, jadi maksudmu dengan bergabung dengan kami, kamu membuat keputusan yang buruk. Tidak puas, salah satu dari mereka menambahkan dengan tidak senang, begitu, kami datang ke sini dengan damai dan bertindak berdasarkan aturan, menghormati budaya Anda, dan keinginan bebas Anda, dan beginilah cara Anda memperlakukan kami. Juru bicara itu bukan orang bodoh, karena ia dengan cepat mengetahui agenda tersembunyi mereka berdasarkan kata-kata mereka. Ia tahu bahwa jika ia gagal memberikan penjelasan yang kuat, mereka akan menyerbu atau memaksa mereka untuk berlutut tanpa menanggung akibatnya dengan mengandalkan alasan moral yang lemah itu. Lemah atau tidak, itu tetap menjadi alasan untuk melancarkan serangan. Kalian salah paham, para tamuku. Yang sebenarnya kumaksud adalah bahwa hanya dengan memiliki pengetahuan tentang aliansi yang menjadi bagian kerajaan kalian, kita dapat lebih memahami kebesaran dan kekuatan kalian, agar tidak membuat keputusan bodoh dengan menyatakan perang terhadap ras kalian yang agung. Kemampuan juru bicara yang membantunya mencapai posisi saat ini tidak gagal untuk tampil sebagai penyerbu di tengah, beralih kembali ke kepribadiannya yang sopan setelah menyadari bahwa ia berhadapan dengan orang yang sulit dikalahkan. Tentu saja, hanya dengan mengetahui segalanya, kalian akan menyadari bahwa kalian, penduduk bumi, hanyalah kelompok terlemah di Bima Sakti.
Ia kemudian menepuk bahu juru bicara itu dan memerintahkannya dengan acuh tak acuh, ikuti aku sehingga aku dapat mencerahkan mata kalian tentang perbedaan kosmik antara kami dan ras kalian. Meskipun demikian, katanya untuk mengikutinya, mereka sebenarnya tidak perlu berjalan, karena tanah mulai bergerak dengan sendirinya dan membawa mereka maju dengan cepat. Juru bicara itu takut dia akan terlempar karena kecepatannya. Namun, ia segera menyadari bahwa ia tidak dapat menggerakkan tubuhnya sama sekali. Kakinya seperti terkunci erat di tanah. 5 menit kemudian, mereka mencapai tujuan. Juru bicara itu merasa ingin muntah, tetapi ia berhasil menelannya sebelum muntah dengan ekspresi jijik. Agar tidak kehilangan muka di depan tuan rumahnya. Ai membuat 2 kursi untuk kita dan tolong kirimkan gelang ap tambahan. Sesuai perintah Anda, Kepala. Dengan cepat, 2 kursi muncul dari logam paduan gelap seperti makhluk hidup. Kepala suku berkata dengan malu. Saya masih belum memperkenalkan diri dengan benar. Nama saya Kila, Kepala Kru Pengintaian dan Penanaman di Kerajaan Alexander. Tugas kami adalah mengintai bentuk-bentuk kehidupan, tetapi terutama menanam sinyal menara UVR di sekitar sistem tata surya yang belum ditemukan. Dia bertanya, bagaimana denganmu? Senang bertemu dengan Anda, saya Jacob Miller, juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa saat ini, dan saya di sini untuk mewakili mereka semua. Juru bicara itu juga memperkenalkan dirinya sambil mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. Kepala suku tidak menolak jabat tangannya. Bagus, karena mereka mengirimmu, itu artinya kau cukup baik. Baiklah, cukup basa-basinya. Gelang apmu sudah sampai. Kila duduk di kursinya dan mengambil satu gelang kecil yang pas di pergelangan tangan manusia, dari saku di kursi berbahan logam gelap itu. Dia lalu menjelaskan dengan kagum apa saja yang bisa dilakukan perangkat kecil ini. Ini disebut The All-Purposes Device atau disingkat APB-Bracelet. Ia memiliki beberapa fitur seperti phone, stream, scanner, AI Assistance, spatial cards, dan yang terpenting adalah kunci untuk memasuki UVR. Mari duduk di sebelahku dan pakailah. Ia akan terikat dengan kesadaranmu, jadi hanya kau yang bisa menggunakannya. Jacob cukup ragu untuk memakainya karena dia tidak tahu apakah perkataan Kila itu benar atau hanya omong kosong, dan gelang ini hanyalah alat perbudakan. Kila melihat keraguannya dan tersenyum, melihatnya sebagai reaksi yang normal. Aku tahu kau waspada padaku, tapi jangan begitu. Aku tidak punya alasan untuk menyakitimu atau planetmu, setidaknya sampai kau membuat pilihan. Dia mengangkat bahu dan melanjutkan dengan ekspresi tidak senang. Ini adalah salah satu kerugian menjadi bagian dari aliansi. Kamu harus selalu mematuhi aturannya yang ketat atau kamu akan menghadapi pemusnahan. Jadi pakai saja dan kamu akan memperoleh semua pengetahuan yang kamu cari. Jacob merasa lega saat menyadari bahwa meskipun gelang itu adalah alat perbudakan, ia akan tetap memakainya. Karena apapun yang ia lakukan atau katakan dapat digunakan untuk melawan dirinya dan planetnya. Jadi, ia mengambil gelang itu dari Kila dan memakainya di pergelangan tangannya, lalu duduk di sebelahnya. Kila menjelaskan cara menggunakannya dengan benar, pertama-tama kamu perlu menghubungkan kesadaranmu dengannya. Untuk melakukannya, kamu hanya perlu meletakkan layarnya di depan matamu, dan memanggil, Ratu Ai, dalam pikiranmu, maka gelang itu akan melakukan sisanya. Dengan gugup dan gelisah, Jacob melakukan apa yang diperintahkan dan menaruh layar di depan matanya. Ia menarik napas dalam-dalam dan memanggil Ratu Ai. Seketika penglihatannya hilang, dia tergeletak di kursi seolah jiwanya tercabut dari tubuhnya. 10 detik kemudian, selamat datang, Tuan Jacob. Gelang ap Anda telah berhasil terikat dengan kesadaran Anda. Mulai sekarang, hanya Anda yang dapat menggunakan fitur-fitur perangkat Anda. Jika Anda ingin mengetahui detailnya, Anda dapat bertanya kepada saya. Jacob membuka matanya saat mendengar suara wanita yang dingin dan monoton. Ia melihat sekelilingnya dan melihat bahwa ia sedang duduk di kursi putih, di ruangan putih. Semuanya berwarna putih susu, bahkan pakaiannya. Siapa kau, dan kemana kau membawaku? Tanyanya gugup. Wanita dingin itu menjawab dengan setia. Akulah Ratu Ai, yang bertanggung jawab atas koneksi seluruh platform UVR di seluruh semesta. Aku ada untuk melayaninya dengan mengikuti aturannya. Mengenai tempat ini adalah kamarmu sendiri di UVR. Kamu dapat memodifikasi dekorasinya sesuai keinginanmu. Namun, layanan ini tidak gratis. Jacob hanya duduk di sana dengan takjub, merasa seperti berada dalam film sci-fi setelah mendengar penjelasannya.
Tiba-tiba dia menamparkan mukanya sekuat tenaga, karena dia yakin karena dia ada di dunia maya, maka indranya tidak akan responsif seperti di dunia nyata. Sayangnya, suara keras bergema di ruangan itu, diikuti oleh ratapan panjang. Jacob memegang pipinya yang ditampar, air mata dan ingus bercampur jadi satu, membuat wajahnya yang sudah jelek menjadi lebih buruk. Apa-apaan ini? Apakah tamparanku terasa lebih menyakitkan daripada di dunia nyata atau ini hanya karena aku tidak pernah ditampar sekeras ini sebelumnya? Sang Ratu Ayu membantunya memahami lebih baik dengan menjelaskan, indranya 100% disimulasikan, jadi apapun yang kamu rasakan di dunia nyata, akan dirasakan di sini juga. Begitu ya, peradaban di luar sana benar-benar jutaan tahun lebih maju dari kita. Kalau kita bisa mendapatkan teknologi semacam ini dan terhubung dengan alam semesta, kita akan memasuki era yang sama sekali baru. Dia mengusap pipinya yang merah dan bertanya, Kila di luar memberitahu saya bahwa semua informasi yang saya cari ada di sini. Bagaimana cara saya mendapatkannya? Karena ini pertama kalinya Anda terhubung ke UVR, apakah Anda ingin mendengarkan pengantar sejarah alam semesta? Ya, silakan. Jawabnya bersemangat. Sesaat kemudian, ruangan putih itu meledak dengan cahaya, meninggalkan Jacob di alam semesta yang tak terbatas dengan galaksi dan bintang di sekelilingnya. Ia menatap pemandangan indah ini dengan penuh rasa kagum dan mendengarkan pengantar sejarah AI untuk orang-orang bodoh. Periode waktu saat ini, 500 tahun sebelum terciptanya Supremacy Games. 1 juta tahun yang lalu, era saat ini disebut zaman kegelapan. Setiap ras di alam semesta mengikuti aturan sederhana. Hanya yang terkuat yang diizinkan untuk bertahan hidup. Setiap planet baru yang ditemukan dengan sedikit kehidupan di sana diserbu tanpa pertanyaan. Jika penduduk asli planet tersebut cukup kuat, mereka akan bertahan hidup. Jika mereka lemah, mereka akan dimusnahkan atau diperbudak. Tidak ada aturan dan hukum. Perang terjadi di mana-mana dan kebencian memenuhi setiap ras. Semua berubah ketika ras metal yang mencari kebenaran alam semesta sebagai satu-satunya jalan mereka, memutuskan untuk campur tangan dan menghentikan perang acak yang memengaruhi kehidupan introvert mereka. Mereka menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam laboratorium penelitian, menciptakan perangkat, teknologi, dan senjata untuk memuaskan keingintahuan mereka yang tak ada habisnya. Tetapi mereka terus-menerus diganggu selama penelitian mereka oleh ras bodoh yang ingin menjarah ciptaan mereka. Mereka melawan mereka berkali-kali hingga akhirnya ras logam menyerah dan muak dengan peperangan barbar yang acak itu. Jadi, mereka memutuskan untuk berbagi sistem realitas virtual mereka yang memiliki 100% simulasi dengan ras-ras tersebut, dengan harapan mereka dapat bertarung di dalam VR dan membiarkan mereka sendiri. Namun alam semesta tidak terbatas, dan hampir mustahil untuk menghubungkan semuanya bersama-sama, untuk memasuki VR. Dilema ini meningkatkan semangat penelitian mereka ke tingkat yang lebih tinggi, membuat mereka menggunakan segala metode dan cara untuk menyelesaikannya. Namun, usaha mereka segera terbukti sia-sia. Tepat saat mereka mulai kehilangan harapan pada proyek besar ini, seorang peneliti menggunakan IDX-1S994 atau dalam bahasa manusia, Max, menemukan cara untuk memecahkan masalah ini, ketika dia mengamati ras Hive berkomunikasi satu sama lain menggunakan bakat bawaan mereka, yang disebut The Hive Network. Karena setiap spesies dalam ras sarang dapat bergabung dalam jaringan ini, dan pada saat yang sama bertindak sebagai menara sinyal, menyebarkan hubungan dalam radius yang luas di sekitar mereka dengan mengandalkan reseptor mereka. Max terinspirasi oleh jaringan spiritual ini dan menyadari bahwa jika mereka dapat menirunya untuk menciptakan jaringan VR mereka sendiri di seluruh alam semesta, masalah mereka tidak akan ada lagi. Ia kemudian mengusulkan ide ini kepada permaisuri ras logam IO-15XL atau Emily, yang kemudian berhasil menghubungi permaisuri ras Hive Scarlet, untuk bekerja sama setelah melihat kelayakan idenya. Permaisuri Scarlet menyetujui tawarannya, karena dengan menciptakan VR ini dia akan dapat memperluas jaringan sarangnya lebih jauh lagi saat dia menghubungkan kedua jaringan setelah penciptaannya. Maka, dengan memadukan teknologi puncak ras logam dan spiritualitas puncak ras sarang, menara sinyal yang bertindak sebagai pekerja dalam konteks ras sarang diciptakan dan disebarkan ke seluruh alam semesta. Mereka lalu menciptakan AI Ratu yang sangat kuat, yang daya pemrosesannya hanya di bawah Ratu Logam, untuk mengendalikan sinyal-sinyal menara dan menghubungkannya dengan dirinya sendiri. Namun, mereka segera menyadari bahwa sinyal menara itu masih cacat.
Mereka menemukan bahwa jumlah menara sinyal yang tak terbatas akan diperlukan untuk menghubungkan alam semesta. Oleh karena itu, ras metal melakukan apa yang paling mereka ketahui, yakni meneliti cara untuk menghilangkan keterbatasan ini untuk selamanya. Setelah 4 abad dan 60 tahun percobaan dan kesalahan, mereka akhirnya menemukan cara untuk meningkatkan sistem sinyal UVR mereka. Mereka menemukan bahwa sebagian besar bentuk kehidupan memiliki kesadaran yang menyerupai roh batin ras sarang dalam hal kemampuan mengakses dan mengendalikannya. Penemuan ini membantu mereka memodifikasi bakat bawaan ras sarang yang digunakan untuk memasuki jaringan sarang, menjadi teknik umum yang dapat diajarkan dan dipelajari oleh siapapun yang dapat mengakses kesadarannya. Dengan cara ini, makhluk dapat menikmati koneksi ke UVR di mana saja di alam semesta, serta menyebarkan koneksi jaringan dalam radius besar di sekelilingnya bagi mereka yang tidak dapat mengakses kesadaran mereka. Atau dengan kata lain, orang biasa. Penciptaan teknik ini menandai kebangkitan UVR sesungguhnya, karena setiap ras menyadari manfaat dari saling terhubung satu sama lain, tidak peduli jaraknya. Selain itu, mereka dapat menciptakan apapun yang mereka inginkan, serta bertarung sepuasnya dengan 100% realisme. Maka, mereka menyerbu arena balap logam untuk meminta akses. Namun, arena balap logam memberi mereka 2 syarat wajib yang harus ditandatangani jika mereka ingin menikmati layanan jaringan mereka. Yang pertama adalah memperoleh laba sebesar 4% dari tiap transaksi yang terjadi di UVR, 2% untuk mereka dan 2% untuk perlombaan sarang, berdasarkan premis bahwa mereka adalah penciptanya. Syarat kedua adalah tinggal sejauh mungkin dari galaksi utama mereka sehingga mereka bisa meneliti dengan tenang tanpa gangguan terus-menerus. Tentu saja setiap ras setuju, karena mereka hanya melihat manfaat dalam melakukan hal itu. Tetapi saat mereka menyadari bahwa Ratu Ai telah mengendalikan seluruh UVR, atau dengan kata lain, mengendalikan kesadaran mereka. Mereka menetapkan aturan-aturan mereka sendiri yang berat untuk membatasi kekuasaan Ratu, melarangnya bertindak berdasarkan kepentingan pribadinya atau kepentingan ras apapun dalam pengertian itu, dan hanya mengikuti buku aturan UVR, yang mereka buat selama bertahun-tahun kemudian. Dengan demikian, Sang Ratu Ai menjadi otonom, bertindak hanya sesuai aturan, menjadikannya pemimpin dan hakim terhebat dalam situasi apapun yang terjadi di dalam UVR. 1 tahun sebelum terciptanya The Supremacy Games, UVR telah berkembang menjadi jaring laba-laba kosmik yang menjerat siapapun yang memasukinya, tanpa kemampuan untuk lepas dari cengkeramannya lagi. Beberapa orang bahkan memutuskan untuk tinggal secara permanen di dalam UVR, tidak peduli lagi dengan kehidupan nyata mereka. Selama tahun-tahun beroperasi, Ai Ratu tidak bermalas-malasan, karena ia berhasil mengumpulkan sejumlah besar data tentang sistem kekuatan, jalur, warisan, teknik, kemampuan garis keturunan ras Del. Berdasarkan data besar itu, ia mengusulkan sebuah ide kepada setiap pemimpin ras dalam UVR. Ide tersebut melahirkan platform hiburan terhebat di alam semesta, permainan supremasi. Idenya adalah untuk menciptakan sebuah panggung di mana semua perang itu akan diadakan, dan disaksikan oleh para penonton yang dengan senang hati akan membayar tiket untuk menyaksikan pertumpahan darah di depan mereka. Para pemimpin lomba tidak melihat alasan untuk tidak menyetujuinya. Karena jika mereka akan bertarung apapun yang terjadi, mengapa tidak mendapatkan beberapa tips saat melakukannya? Sayangnya, mereka meremehkan kegilaan orang biasa atas hal-hal yang dapat membuat kehidupan mereka yang membosankan dan rutin menjadi sedikit lebih menghibur. Dan dengan demikian, platform tersebut pun meledak popularitasnya. Para pemimpin lomba yang awalnya berencana hanya mendapatkan sedikit tip dari para penonton, mulai kebanjiran uang yang tidak pernah mereka duga dapat diperoleh dengan cepat dan mudah. Hanya dengan melihat rezeki nomplok yang begitu mudah dari beberapa penonton selama pertikaian sehari-hari mereka, membuat mata mereka berbinar dengan keinginan untuk lebih. Mereka mencoba setiap metode yang mereka ketahui, untuk membuat konten mereka lebih menghibur dan unik untuk menarik perhatian basis penggemar yang lebih besar. Oleh karena itu, mereka berhasil berevolusi seiring berjalannya waktu dari menggunakan peperangan dan pertempuran acak antara prajurit mereka, hingga membuat platform terbuka bagi siapa saja untuk mendaftar dan berpartisipasi dalam permainan mematikan yang menghibur, menggunakan berbagai format, seperti olahraga, teka-teki, pertempuran, turnamen, dan banyak lagi. Terciptanya varietas ini mendorong Supremacy Games ke puncak popularitas dalam UVR, melampaui film, animasi, dan game. Lewatlah sudah hari-hari peperangan tanpa aturan.
Lewatlah sudah hari-hari pertikaian antar ras karena sumber daya atau wilayah. Sekarang dengan adanya Supremacy Games, segalanya dapat diselesaikan di sana tanpa merusak fondasi mereka di kehidupan nyata. Saat platform Supremacy Games mulai digunakan dengan cara ini, setiap ras percaya bahwa lebih banyak uang dan sumber daya dapat diperoleh jika mereka hanya membuat aliansi yang hanya menerima ras yang menggunakan platform tersebut. Dengan cara ini mereka dapat memecahkan masalah politik yang timbul antara satu sama lain secara adil dan jujur, tanpa pihak penggugat yang kalah. Ditambah lagi melatih para juniornya secara terus-menerus menggunakan permainan, dan di saat yang sama meraup uang dalam jumlah besar dari para penonton yang gembira di seluruh jagat raya. Dengan demikian, satu batu sudah mencakup 4 hal. Munculnya aliansi menandai dimulainya kembali dominasi Supremacy Games atas semua orang. Itu terjadi 1 juta tahun lalu. Platform ini terus berkembang sejak saat itu, menciptakan peraturan dan hukum baru, untuk membantu ras yang lemah dan planet baru, seperti planet bumi, agar mendapat tempat di dalam alam semesta yang kejam ini. Saat ini terdapat lebih dari 550 aturan dan hukum dalam Supremacy Games Alliance dan the UVR. Siapapun yang melanggar aturan tersebut akan menghadapi hukuman yang tidak kenal ampun, tidak peduli ras atau status sosialnya. Ini menandai berakhirnya perkenalan dengan alam semesta. Apakah Anda ingin mendengarkan informasi publik menengah sekarang, Tuan Jacob? Ratu Ai mengakhiri perkenalannya dan bertanya. Jacob yang menjalani perjalanan di UVR, melihat ras-ras bertempur dalam peperangan menggunakan kekuatan super yang disangka hanya dalam khayalan dan mendengar informasi tentang terciptanya UVR serta SGA, membuatnya sadar bahwa penduduk bumi benar-benar telah menemukan peluang terbesar dalam keberadaan mereka. Dan jika mereka melewatkannya, itu akan menjadi lelucon terbesar di alam semesta. Di dalam benaknya, dia sudah tahu bahwa penduduk bumi beruntung ditemukan selama era SGA. Kalau tidak, mereka akan diserbu saat mereka ditemukan. Tidak ada pertanyaan yang diajukan. Dia segera terbangun dari linglungnya sesaat dan menjawab. Tidak, untuk saat ini, aku membuat Kila menunggu lebih dari cukup. Sudah waktunya memberinya keputusan akhir tentang planetku. Sesuai perintah Anda akan dikeluarkan dari jaringan UVR dalam 3 detik. Tepat 3 detik, Jacob memejamkan matanya agak terbuka. Jadi, bagaimana kamu menemukan informasi yang kamu peroleh? Jika kamu punya pertanyaan tentang informasi itu, aku bisa membantumu dan menjawabnya sekarang. Kila bertanya dengan hangat setelah melihat Jacob telah keluar. Menarik dan menakjubkan. Anda benar, mata saya benar-benar tercerahkan, dan saya berharap dapat mencerahkan planet saya juga. Jacob menjawab dengan nada sopan. Namun, hal itu tidak berlangsung lama, sebelum ia memberitahu Kila tentang keputusan planetnya dengan tegas. Itulah sebabnya aku akan langsung ke pokok permasalahan dan mengatakan bahwa pilihan dan keputusan terakhir kita adalah bergabung dengan aliansi. Jacob menatap Kila dengan tenang saat ia mengatakan pilihan planetnya. Sementara itu, pikirannya kacau balau. Jadi bagaimana dia akan menanggapinya? Apakah dia akan menyerangku karena marah, atau mengabaikan saja keputusan penduduk bumi dan tetap menyerbu? Begitu ya? Kami juga sudah menduganya dari informasi yang kami peroleh dari arsip rahasia negara Anda. Anda harus berperang atau memilih jalan yang lebih baik, dalam kasus ini SGA. Kila tidak menunjukkan sedikit pun kekecewaan, karena ia sudah berharap banyak dari planet ini. Ia mengangkat bahu dan menambahkan, "Yah, tidak masalah bagi kami, apakah kau memilih kami atau aliansi, karena kami akan mendapatkan keuntungan dari kedua belah pihak. Jika Anda memilih kerajaan Alexander, Anda akan memperoleh perlindungan dari invasi ras lain. Namun, Anda harus memberikan upeti tahunan sebagai balasannya. Namun, jika Anda memilih aliansi, kami akan memperoleh hadiah rekomendasi karena kamilah yang menemukan Anda sekaligus memberi Anda pilihan untuk bergabung dengan SGA." Dia terkekeh pelan setelah melihat ekspresi kaku Jacob. Jadi, rilekskan kegugupanmu, detak jantungmu bergema di kapal. Jacob bertanya dengan kaku. Jadi begitu, tidak ada invasi atau penjarahan karena dipermalukan di planet kita. Apakah aku terlalu berpikiran buruk tentang kalian atau apa? Kila dan 2 orang lainnya tertawa terbahak-bahak dan menegurnya dengan nada bercanda. Dasar bodoh, kenapa kami harus menindas planet kecil seperti milikmu? Pertama, kami bukanlah orang biadab yang akan membunuh siapapun yang menyinggung kami. Demi Tuhan, kami manusia, kami hanya bekerja berdasarkan keuntungan, dan planetmu tidak punya keuntungan sedikit pun untuk kami.
Dia menepuk bahu Jacob sambil menyeka air matanya setelah tidak tertawa sekeras ini selama beberapa saat dan melanjutkan, kalian semua lemah sekali. Ditambah lagi planet kalian tidak memiliki material elemental apapun. Satu-satunya hal yang baik tentang planet kalian adalah atmosfernya yang lembut yang akan menjadikannya tujuan wisata yang bagus. Jadi, kami tidak punya alasan untuk menindas kalian. Santai saja dan tanyakan apapun yang Anda miliki. Kru saya akan segera menyelesaikan pemasangan menara sinyal. Kami akan segera berangkat setelah selesai. Jacob merasa malu setelah mendengar penjelasan mereka. Ternyata, mereka terlalu melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Namun, ia tetap menghela napas lega, karena ini jauh lebih baik daripada yang ia duga. Terima kasih telah memberi kami kesempatan ini, kami penduduk bumi akan selalu berterima kasih atas kerajaan Alexander. Dia berhenti sejenak dan berkata, adapun pertanyaan saya punya banyak pertanyaan. Pertama-tama Anda mengatakan kru hampir selesai memasang menara sinyal untuk UVR. Namun Ratu mengatakan kepada saya bahwa itu adalah cara yang cukup ketinggalan zaman untuk terhubung ke UVR, karena teknik umum dapat memungkinkan siapa saja untuk terhubung, serta memberikan sinyal bagi yang lain. Saya heran mengapa Anda melakukannya. Tanyanya dengan rasa ingin tahu. Oh ya, pertanyaan ini cukup populer di antara planet-planet yang kami temukan. Jawabannya adalah karena kalian tidak memiliki kemampuan untuk terhubung dengan kesadaran kalian terlebih dahulu, karena untuk dapat mempelajari teknik umum, kalian harus terbangun dengan sukses terlebih dahulu untuk dapat mengakses kesadaran kalian. Hanya dengan begitu Anda akan dapat mempelajarinya dan terhubung ke jaringan tanpa menggunakan menara sinyal. Namun, bagi planet Anda yang belum memiliki satu pun yang terbangun, menara tunggal adalah suatu keharusan di awal. Ia tersenyum dan menambahkan, itulah sebabnya saat kami menemukanmu, kami mulai membangunnya di bulanmu. Apakah kau bergabung dengan kerajaan Alexander atau SGA, kau akan membutuhkannya untuk mengakses UVR. Jacob mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas menara sinyal tersebut dan memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan berharga ini guna memperoleh informasi sebanyak-banyaknya. Terima kasih telah menjawab keraguanku. Namun, masih banyak yang ingin kutanyakan. Kuharap aku tidak bersikap tidak masuk akal kepada kalian. Silakan saja, sudah menjadi tugas setiap manusia untuk mencerahkan sesama ras, karena kita hanya bisa saling bergantung di alam semesta yang penuh persaingan ini. Kila tersenyum hangat dan menyarankan, jadi, silakan ajukan semua pertanyaan kalian bersama-sama, aku akan menjawabnya satu persatu. Tanpa basa-basi lagi, Jacob langsung memecat semuanya. Dimulai dengan menanyakan bagaimana mereka bisa terhubung ke UVR, padahal satu-satunya gelang yang mereka miliki bahkan bukan milik mereka sejak awal. Tanpa henti, ia melanjutkan ke yang berikutnya, sambil bertanya-tanya tentang bagaimana mereka akan membeli dan menjual barang-barang di UVR sambil menggunakan mata uang duniawi mereka. Dia berhenti sejenak dan mengambil napas dalam-dalam dengan mata berbinar, lalu menanyakan pertanyaan terpenting yang selalu ada dalam benaknya sejak saat dia melihat ras-ras tersebut menggunakan kekuatan super di UVR. Saya benar-benar ingin tahu bagaimana manusia bisa memperoleh kekuatan super, seperti ras lainnya. Kila pun membalas semua pertanyaannya sekaligus, dengan menjawab pertanyaan pertama dan kedua secara bersamaan, karena keduanya saling berkaitan. Dia menjelaskan bahwa mata uang penduduk bumi tidaklah sia-sia di dalam UVR. Seolah-olah mereka berhasil membuat planet mereka unik, hal itu akan menarik perhatian orang-orang terhadap mereka dan memperdagangkan koin supremasi mereka, yang merupakan mata uang umum dalam aliansi dengan mereka. Perdagangan antara mata uang akan bergantung pada bagaimana penduduk bumi mengelola popularitas planet mereka. Cara termudah dan tercepat untuk melakukannya adalah dengan berpartisipasi dalam olimpiade dan memperoleh peringkat yang baik. Tapi itu hanyalah solusi menyeluruh bagi planet ini. Bagi individu, keluarga, perusahaan, atau semacamnya, mereka cukup berinvestasi dalam peluang bisnis di UVR, dengan menggunakan pinjaman. Ia segera beralih ke situasi gelap. Ia menjelaskan bahwa planet mereka akan mendapatkan diskon 60% pada tahun pertama pembelian dari toko manapun yang mereka kunjungi, karena ini merupakan bagian dari aturan SGA. Ia menunjuk gelang Jacob dan menyuruhnya untuk membawanya dan menggunakannya untuk membeli gelang lainnya. Untuk pertanyaan terakhirmu, aku khawatir kita manusia tidak dapat menggunakan sistem dan jalur kekuatan mereka. Tepat saat Jacob hendak mendesah kecewa, dia mendengar Kila melanjutkan dengan bangga,
tapi kita punya jalur ciptaan sendiri untuk mendapatkan kekuatan yang sama, dan kita menyebutnya sistem integrasi garis keturunan. Jacob membuka mulutnya, berencana untuk bertanya dengan penuh semangat tentang hal itu, tetapi Kila tidak membiarkannya melakukannya karena dia menjelaskan bahwa semua informasi mengenai sistem garis keturunan, klan, binatang, dan pengetahuan yang lebih mendasar semuanya dapat dijelaskan oleh Air Ratu. Setelah menjawab semua pertanyaan Jacob, Kila memutuskan untuk memberinya brownies, karena dia sangat menyukai atmosfer planet yang lembut. Saya sarankan agar kalian mengizinkan Air Ratu untuk mendapatkan semua data tentang planet kalian. Karena dia akan memperdagangkan SC berdasarkan data berguna yang dikumpulkannya dari informasi yang kalian berikan kepadanya. Jacob membungkuk 90 derajat dengan kedua tangan terangkat di atas tangannya dalam tanda perdamaian dan berkata dengan emosional. Sejujurnya, kami tidak punya apapun untuk membalas kebaikanmu. Satu-satunya yang dapat kukatakan adalah bahwa kami akan selalu menyimpan bantuan dan nasihatmu di hati kami. Terima kasih banyak atas segalanya. Kalian adalah penyerbu terhebat yang bisa diminta. Jacob sudah melupakan 5 juta orang yang meninggal 7 hari sebelumnya, saat dia menundukkan kepalanya kepada Kila seolah-olah hal seperti itu tidak pernah terjadi. Sebagai seorang politikus sejati yang bona fide, ia hanya melihat keuntungan, dan pada titik ini, ia hanya ingin memastikan kerajaan Alexander menjadi sekutu mereka atau setidaknya menjaga situasi saat ini tetap sama. Maka sama sekali tidak terlintas dalam benaknya untuk mendatangkan kemalangan bagi mereka yang telah meninggal. Di matanya, setiap pengorbanan demi kesejahteraan Ibu Pertiwi adalah berharga. Jangan sebut-sebut, kami sudah melakukan apa yang harus kami lakukan. Kila melirik gelangnya dan memberitahu Jacob dengan sedih, sayangnya waktu kita bersama telah berakhir. Perangkat koordinator antar bintang kita telah diperbaiki, dan misi penanaman telah selesai. Kita harus melanjutkan perjalanan kita. Ia melangkah maju dan menjabat tangan Jacob dengan erat lalu berkata, terima kasih atas keramah tamahannya, dan kami berharap dapat mendengar kabar darimu lagi saat planetmu resmi bergabung dengan aliansi. Jacob tiba-tiba menyadari bahwa ia tidak tahu bagaimana cara bergabung dengan SGA. Jadi ia segera bertanya, bagaimana cara kita bergabung dengan mereka? Kupikir kau takkan pernah bertanya. Kila terkekeh dan menjawab, sebenarnya mudah saja, cukup masuk ke UVR dan beritahu Air Ratu bahwa kau ingin bergabung dengan aliansi. Dia akan melakukan sisanya. Dia tiba-tiba menjentikkan jarinya dan menyebutkan detail penting yang membuat bulu kuduk Jacob merinding. Saya sarankan kalian untuk mempercepat prosesnya, karena saat kami menemukan kalian, koordinasi kalian telah dijual ke SGA dan menjadi informasi publik. Masuklah ke dalam aliansi dengan cepat untuk perlindungan, jangan sampai kalian diserbu tanpa pertanyaan dari kerajaan lain, karena kalian telah diberikan hak SGA oleh kami. Sebelum Jacob dapat mengucapkan terima kasih lagi, Kila melambaikan tangannya dan logam paduan hitam itu menangkap kaki Jacob dan membawanya kembali ke gerbang, sama seperti yang telah dilakukannya sebelumnya. Jacob bahkan tidak mengeluh karena dia benar-benar terburu-buru untuk kembali sehingga dia dapat bergabung dengan aliansi dan menjamin keselamatan mereka. Setiap detik sangat berarti. 5 menit kemudian, Jacob berjalan menuju helikopternya dengan sedikit rasa takut karena kemungkinan invasi yang akan datang dan kegembiraan atas masa depan planetnya di dalam UVR. Kita hidup dalam khayalan yang damai, dan inilah saatnya untuk bangun. Dan berjuang untuk apa yang menjadi milik kita, gumamnya sambil memasuki helikopter. Dalam pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, para presiden dan raja tidak kembali ke negaranya, melainkan tetap tinggal di sini menunggu kedatangan berita. Jacob menghabiskan 6 jam terus-menerus berbicara tentang apa yang ia lihat, dengar, dan peroleh selama tinggal di pesawat ruang angkasa. Dia menunjukkan kepada mereka informasi tentang UVR dan SGA, menggunakan fitur streaming holografik di gelangnya yang dapat mengalirkan semua yang ada di dalam UVR dengan kualitas puncak. Dia sudah mempelajari setiap fitur fungsi dan karakteristik selama penerbangannya. Para presiden yang melihat dan mendengar hal yang sama seperti yang dilihatnya, hanya menyaksikan dengan mulut ternganga dan mata tak berkedip ke arah wajah alam semesta yang luar biasa, tempat mereka tinggal seperti katak. Jacob kali ini tidak berhenti pada pengenalan sejarah tetapi terus memamerkan semua informasi gratis tentang ras mereka. Mulai dari cara berintegrasi, hingga di mana sumber daya dapat ditemukan dan diperoleh. Setelah melihat semua informasi yang tersedia, ruang rapat menjadi kacau, karena setiap presiden bersorak kegirangan seperti anak muda menjelang era baru.
Era yang dapat membuat rakyat jelata dapat hidup lebih dari 500 tahun, dan mereka yang terbangun dapat hidup hingga puluhan ribu tahun, tergantung pada garis keturunan binatang yang mereka miliki saat mencapai puncak. Semua pemimpin dunia itu sudah mendekati ajal, karena usia mereka berkisar antara 40 hingga 80 tahun. Mereka melihat harapan dalam berbagai cara yang digunakan manusia di luar planet mereka untuk memperpanjang umur mereka. Dan mereka akan melakukan apa saja untuk memperoleh metode tersebut, berapapun biayanya. 10 menit kemudian, kegembiraan mereka sedikit mereda, karena mereka memiliki hal yang lebih penting untuk dibicarakan. Jacob berkata melalui mikrofonnya, "Tolong, ini bukan saatnya untuk memikirkan masa depan, tetapi saatnya untuk bergabung dengan Supremacy Games Alliance. Koordinasi kita telah diketahui publik dan kita bisa diserang kapan saja sekarang." Ia menyarankan, "Saya yakin ini adalah prioritas untuk memulai proses ini sekarang." Para pemimpin itu segera menghentikan pembicaraan mereka karena menyadari betapa seriusnya situasi tersebut. Presiden Rusia mendukungnya. Dia benar, semakin cepat kita menyelesaikan prosesnya, semakin cepat kita dapat memutuskan jalan ke depan, tanpa takut orang lain menyerang kita. Setelah memperoleh persetujuan mereka, Jacob memberitahu Ratu tentang keputusan planetnya untuk bergabung dengan SGA tanpa memasuki UVR. "Baiklah, Tuan Jacob, untuk bergabung dengan aliansi, Anda hanya perlu menandatangani kontrak ini yang akan mengikat planet Anda ke SGA untuk selamanya. Syarat dan ketentuannya ada di dalam kontrak. Anda dapat meluangkan waktu sebanyak mungkin untuk membacanya. Saat Anda siap menandatangani, telepon saja saya kembali." Tak lama kemudian, sebuah kontrak holografik yang memiliki lebih dari 2.000 halaman besar terwujud di depan Jacob dan para pemimpin. Ukuran kontrak yang sangat besar membuat mereka menyadari bahwa mereka harus benar-benar membacanya dan menemukan celah atau ketentuan yang tidak adil. Setiap pengacara di kota tempat pertemuan itu diadakan harus segera datang ke sini. 14 jam kemudian, para pemimpin yang tadinya tertidur di kursi dan sebagian mendengus dengan suara keras seperti babi di dekat mikrofon, terbangun oleh sorak-sorai perayaan yang menggelegar. Saat lebih dari 80 pengacara berpelukan dan bersorak setelah selesai membaca kontrak yang membakar seluruh sel otak mereka, dalam proses mencari celah apapun di dalamnya. Nasib seluruh planet berada di tangan mereka. Jika mereka gagal dalam tugas dan melewatkan satu detail penting, mereka akan dikutuk selamanya. Presiden Filipina mengusap matanya yang berkaca-kaca dan bertanya, "Apakah kalian sudah selesai? Ceritakan kepada kami tentang hasil temuan kalian dengan cepat." Salah satu pengacara menjawab dengan hormat di matanya, sambil menatap kontrak itu seperti sedang melihat sebuah karya seni. "Yang bisa saya katakan adalah bahwa ini adalah kontrak yang paling baik yang pernah saya lihat dalam 40 tahun pengalaman saya di bidang ini. Kontrak ini memiliki segalanya, ketentuan-ketentuan yang penting disorot, dan setiap ketentuan yang berkaitan dengan planet ini diwarnai dengan warna merah, jangan sampai terlewatkan. Untuk isinya, akan butuh banyak waktu untuk menjelaskannya. Satu-satunya hal yang bisa kami bagikan sekarang adalah kontrak ini solid tanpa ada kerugian besar bagi kami. Saya bisa menyebutkan beberapa keuntungan. Misalnya, saat kami mengikuti Supremacy Games, kami akan diberi waktu 2 tahun untuk persiapan sebelum pertandingan pertama kami. Karena planet kami masih lemah tanpa satu pun bloodliner." Dia berhenti sejenak untuk minum seteguk air, lalu melanjutkan, "Keuntungan kedua yang menonjol adalah kami memiliki diskon 60% untuk pembelian gelang up, serta diskon 40% saat membeli garis keturunan binatang buas yang tidak melampaui tingkat 2 dan peringkat langka selama 1 tahun. Sedangkan untuk sumber daya lainnya, kami hanya memiliki diskon 20%. Keuntungan ketiga adalah planet kita memiliki perlindungan yang kuat dari invasi skala besar. Dan bahkan jika sebuah kerajaan menyatakan perang terhadap kita, mereka tidak akan berani menyerang kecuali kita secara aktif menerima pernyataan mereka. Dan jika kita melakukannya, kita akan kehilangan perlindungan aliansi dan hanya bisa bertarung tanpa ada yang mengeluh." Ia membetulkan kacamatanya dan mengangkat matanya dari buku catatan kecil yang sedang dibacanya dan berkata terakhir, "Saat ini itu hanya 3 manfaat dari apa yang kami hitung setidaknya 15 manfaat, dan karena kita sedang terburu-buru, saya akan menyebutkannya nanti. Untuk saat ini, saya akan membiarkan Anda memutuskan apakah kita akan menandatangani atau tidak." Para pemimpin tidak perlu memberikan suara. Yang mereka lakukan hanyalah saling memandang dan kemudian menganggukkan kepala ke arah Jacob, tanda persetujuan yang jelas.
Jacob tidak membuang waktu karena ia segera memanggil ratu. Apa keputusan Anda, Tuan Jacob? Kami memilih untuk bergabung, saya akan menandatangani kontrak di hadapan Anda sekarang. Tiba-tiba sebuah pena muncul di udara di hadapan Jacob. Ia memegangnya dan menggunakannya untuk menandatangani kontrak dengan menggunakan kata Earthling. Beberapa detik setelah dia selesai, kontrak itu mulai terbakar perlahan ketika 5 kata artistik muncul di hadapan semua orang di ruang pertemuan. Selamat datang di Supremacy Games Alliance. 3 hari setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa bergabung dengan aliansi, Felix berdiri di dekat pelabuhan, mengamati kapal-kapal yang berlabuh, dan kemudian diturunkan oleh tukang yang datang 2 hari sebelumnya. Kemudian kapal kembali ke AS untuk memuat lebih banyak paket dan melakukan perjalanan ke sini lagi. Proses ini akan terus terjadi hingga anggaran 20 juta yang ia berikan kepada bibinya habis. Felix membaca berita bocoran pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa dari telepon genggamnya dengan tenang. Berita tersebut disertai bukti kuat, bahwa para pemimpin dunia mencapai kesepakatan dan memilih opsi ketiga, yaitu bergabung dengan SGA. Sayangnya, hanya itu saja yang bocor. Tidak ada rincian tentang proses itu sendiri atau informasi tentang aliansi tersebut. Kurangnya informasi intelijen ini menyebabkan warga tetap tinggal di rumah, tidak berani keluar rumah. Mereka sudah membeli atau menjarah persediaan kebutuhan selama berbulan-bulan. Jadi mereka tidak menemukan alasan untuk mengambil risiko keluar selama masa kacau ini yang membekukan sistem kepolisian dan bahkan pemerintahan. Lagi pula, jalanan kini dipenuhi oleh pemerkosa, pencuri, pembunuh, dan segala jenis individu psikopat, yang memanfaatkan kehancuran masyarakat untuk membiarkan kegilaan batin mereka merajalela, mendorong beberapa warga bahkan membangun bunker berukuran kecil untuk bersembunyi. Sebelum sistem kembali pada jalurnya, tak seorang pun akan keluar, yang menyebabkan krisis ekonomi berlangsung lama. Felix menghela napas lega setelah melihat reaksi rakyat jelata. Artinya, garis waktu masih bergerak ke arah yang benar, dan tindakannya tidak membuat banyak perbedaan, sebab 20 juta dolar itu hanya akan membelikan beberapa material berharga untuk merenovasi pulau itu, tidak lebih dan tidak kurang. Di sisi lain, para paus kaya tersebut adalah mereka yang akan mengguncang segalanya dengan menggelontorkan ratusan juta dolar sekaligus untuk melahap sebanyak mungkin perhiasan yang membanjiri pasar. Ini akan mengakibatkan kawanan domba mengikuti jejak mereka dan melakukan hal yang sama, seperti yang dilakukan paus. Namun hal ini tidak terlalu memengaruhi Felix, karena ia mengambil langkah pertama dengan segala persiapan yang mungkin untuk mempercepat proses pengiriman. Pada saat domba dan hiena yang mencium keuntungan terlambat, membanjiri pasar, mereka hanya akan menemukan puing-puing yang ditinggalkan oleh paus dan bibinya, yang berencana untuk menginvestasikan sedikitnya 300 juta dolar pada pertaruhan ini. Selama Felix menjaga tindakannya tetap kecil dan beragam dalam gambaran yang lebih besar, ia akan terus memperoleh laba hingga suatu hari semuanya kacau dan menyimpang dari garis waktu yang diketahui. Puas dengan kelancaran usahanya, ia mengangkat megafon ke mulutnya dan menyemangati para tukang yang bekerja keras. Setelah melihat tidak seorang pun memperhatikan dorongannya, ia berhenti sejenak dan mencari kata-kata motivasi yang bagus di Google, lalu membacanya dengan penuh semangat. Semua impian kita dapat menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Rahasia untuk maju adalah memulai. Jangan pernah membatasi dirimu. Leila dan para pengawas lainnya terdiam melihat kelakuan Felix. Tapi apa lagi yang bisa mereka lakukan? Dialah bosnya. 8 jam kemudian matahari mulai terbenam di barat. Cukup untuk hari ini, teman-teman. Kalian sudah melakukannya dengan baik. Beri diri kalian tepuk tangan, lalu makan malam di hotel dan beristirahat. Kami punya cukup kamar untuk menampung semua orang. Para tukang mulai bertepuk tangan dengan tangan merah, atas usaha mereka dan kemudian menuju ke hotel. Yang beruntung naik jeep, sementara mayoritas harus berjalan kaki karena tidak ada cukup kendaraan untuk mengangkut semua orang. Felix mendapat sedikit sakit kepala setelah melihat masalah ini. Karena ia tahu bahwa membawa mobil dan truk serta menyewa kendaraan konstruksi akan merepotkan. Karena ia membutuhkan muatan yang sangat besar untuk memulai pembangunan semua gedung sekaligus agar selesai lebih awal. Namun ketika dia bertanya kepada bibinya tentang hal itu, bibinya menjawab bahwa meskipun harga sewa telah turun hingga batas maksimal, mereka masih akan membutuhkan banyak waktu untuk dikirim ke sini jika mereka akan terus bertindak diam-diam. Persetan, setelah sumber daya dan tenaga kerja tiba,
kita bisa menghentikan aksi itu dan langsung mengerahkan sebanyak mungkin kapal untuk membawa kendaraan. Felix memutuskan untuk melakukannya karena tidak akan jadi masalah jika ada yang melihat apa yang mereka lakukan. Akan terlambat untuk menghalangi mereka. Ia kemudian menelepon bibinya dan memberitahu rencananya saat ini. Bibi, untuk pengiriman kendaraan, silakan saja dan gunakan semua yang kamu punya untuk membawanya ke sini secepatnya. Tapi tunggu bahan-bahannya tiba terlebih dahulu. Ia segera menambahkan setelah mengingat detail penting. Dan kirim juga beberapa insinyur arsitektur ke sini. Saya butuh mereka untuk desainnya. Bibinya menjawab dengan santai, sesuai keinginanmu, kamu bisa menunggu para teknisi sampai di pulau itu dalam 2 hari. Aku akan meneleponmu saat mereka berlayar. Terima kasih, Bibi. Aku akan meninggalkanmu sendiri sekarang. Selamat tinggal. Selamat tinggal, sayang. Di dalam hotel, orang-orang ada di mana-mana. Sebagian memasuki kamar mereka untuk beristirahat sementara yang lain menuju ruang dan tempat pesta diadakan di sana. Minuman, makanan, dan musik memenuhi atmosfer dengan energi bagi orang dewasa yang mabuk untuk berdansa. Satu-satunya hal buruk tentang pesta itu adalah kurangnya peserta perempuan. Karena hanya lelaki berkeringat yang terus menari dan menggoyangkan badan mengikuti irama, tanpa ada wanita yang bisa diajak bercinta. Bayangan itu membuat Felix ngeri. Ia pun segera melarikan diri ke kamarnya tanpa mau repot-repot menjalin ikatan dengan mereka lagi. Ini tidak bisa dibiarkan berlanjut, aku harus membuat rumah bordil di pulau ini agar mereka bisa melampiaskan hasrat mereka yang terpendam. Kalau tidak, selama 2 tahun ini, semua perempuan di pulau ini akan diperkosa. Dan ketika mereka sudah selesai, mereka akan kembali pada satu sama lain. Sial! Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi di hadapanku atau nama baikku di keluarga akan hancur. Tanpa basa-basi lagi, ia menelepon bibinya lagi yang merupakan satu-satunya orang yang dapat ia percaya dan andalkan, tanpa melanggar peraturan ujian. Ia lalu menjelaskan kepadanya bahwa rasio antara pria dan wanita di pulau itu sangat tidak seimbang. Dan jika dibiarkan seperti ini, cepat atau lambat bencana akan datang. Lebih baik hentikan sekarang juga, dan bangun saja rumah bordil untuk mereka. Itu akan membuat mereka tenang dan tidak punya pikiran liar, yang akan membantu mereka fokus pada pekerjaan mereka dengan jujur. Bibinya terkekeh pelan dan menggodanya, Felix sayang, kamu sudah dewasa dan menyadari hal seperti itu. Aku berencana untuk memberitahumu tentang masalah ini nanti karena tukang-tukang baru saja datang dan masih jinak. Tapi karena kamu sendiri yang mengetahuinya, anggap saja sudah selesai. Aku akan mengirimkan semua jenis gadis untuk dinikmati para lelaki itu, dan beberapa untuk penggunaan pribadimu juga. Ia menambahkan tanpa merasa canggung dengan usulannya. Bibi, silakan saja, tapi apakah aku menggunakannya atau tidak, Bibi tidak akan pernah tahu. Baiklah, aku tutup teleponnya sekarang, banyak sekali dokumen yang menungguku. Felix menanggapi dengan acuh tak acuh dan segera menutup telepon sebelum Bibi sempat membalas. Aku tidak keberatan melampiaskan kekesalanku, tapi di mata bibiku, aku masih gadis perawan berusia 17 tahun. Jadi, aku harus bersikap seperti gadis perawan, setidaknya untuk saat ini. Saat ini di California, Amerika, di sebuah rumah besar dekat pantai. Seorang wanita setengah baya yang anggun, memiliki rambut hitam keriting pendek, mata biru badai salju, dan mengenakan gaun tidur merah, sedang berbaring di sofa dengan lengannya menopang kepalanya. Bajingan itu cepat sekali menutup teleponku seperti ini. Mencoba menyembunyikan rasa malumu di balik nada bicaramu yang datar itu. Dia terkekeh melihat kejenakaannya. Aku tidak akan pernah tahu apakah kau menggunakannya atau tidak. Nak, untuk siapa kau mencoba bersikap jantan? Bukankah kau hanya anak nakal? Tapi kau sudah berusia 17 tahun, kau harus mulai belajar tentang hal ini, karena orang tuamu sudah tiada, biarkan bibimu yang mengurus ini. Ia memencet nomor teleponnya dan setelah beberapa kali berdering, panggilannya tersambung. Tanpa menyapa, ia langsung menyampaikan pesanannya. Sofia, bawakan aku 2 wanita, yang berusia 17 hingga 19 tahun. Mereka harus pintar, berpendidikan tinggi, bijaksana, dan yang terpenting cantik. Katakan pada mereka bahwa mereka akan pergi ke pulau untuk magang di hotel bintang 6 yang akan dibangun. Jika mereka menolak, biarkan saja mereka. Ia berhenti sebentar, agar Sofia dapat mencatat semuanya dengan benar. Setelah beberapa detik, ia melanjutkan.
Dan juga sewa pendamping dan kirim mereka ke pulau itu. Anak-anak lelaki membutuhkan mereka. Dan terakhir, cari tahu di mana suamiku yang suka memacu adrenalin itu berada sekarang. Aku baru tahu kalau dia mencabut chip GPS-ku dari teleponnya. Ucapnya dengan ekspresi kesal. Itu saja untuk saat ini, lakukanlah secepatnya. Sesuai perintah Anda, Nyonya Marie, jawab Sofia patuh. 2 hari kemudian, Felix menunjukkan buku catatannya, yang berisi rincian pulau itu kepada 5 insinyur arsitektur yang baru saja tiba. Lihatlah, fondasi hotel, bandara, pelabuhan laut, dan rumah sakit semuanya dalam kondisi baik. Ketika keluarga saya memutuskan untuk berinvestasi dalam proyek ini, mereka menggunakan segala cara untuk membuat fondasi kokoh tanpa masalah di masa mendatang. Ini membuat renovasi jauh lebih mudah dan murah. Kami hanya perlu merenovasi eksterior dan interior tanpa khawatir fondasi bangunan tidak mampu menahan beban. Katanya sambil menunjuk halaman pertama buku catatan itu. Ia lalu memberi instruksi dengan sopan. Ada 5 orang di antara kalian, masing-masing akan menangani desain sebuah gedung. Yang terakhir akan membuat desain apartemen hunian bagi karyawan yang akan dipekerjakan setelah renovasi selesai. Perhatikan, ini adalah garis besar seluruh pulau. Sisi utara akan digunakan untuk hotel resort, sisi barat untuk bandara, sisi timur untuk pelabuhan laut, dan bagian selatan akan menampung gudang. Dan terakhir, bagian tengah pulau akan digunakan sebagai area perumahan bagi para karyawan, dan di sanalah rumah sakit juga akan berada. Dia menunjuk peta kecil yang dibuat di buku catatannya. Silakan baca buku catatanku, sementara aku mencari sketsa yang sudah kubuat, katanya sambil berjalan menuju kamar tidurnya. Seorang insinyur duduk di sisi kiri sofa, mengambil buku catatan, dan membacanya dengan cermat, mencoba menemukan informasi yang berguna. Ia menunjuk satu kalimat dan berkata kepada yang lain, lihat ini, dia melihat jalan antara hotel resort dan bandara tidak dalam satu garis lurus karena ada hutan di antara keduanya, sehingga mereka harus mengambil jalan yang lebih panjang, di dekat perbukitan dengan menggunakan jeep. Ini berarti kita perlu membuat jalan raya di antara keduanya, atau mungkin bahkan di antara semuanya. Namun sekarang lebih baik fokus pada jalan raya bandara karena para turis akan datang dari sana. Saya sarankan kita panggil beberapa bawahan kita untuk datang ke sini dan menangani masalah-masalah yang mungkin muncul seperti ini, sehingga kita dapat fokus menciptakan desain yang akan menyenangkan Tuan Muda Felix. Seorang lelaki tua berambut abu-abu dan berjanggut menjawab, kalau begitu saya akan menelepon mereka, dan satu hal lagi. Dapatkan hotel ini. Keempat orang lainnya langsung menyadari apa maksud bajingan tak tahu malu ini dan dengan gegabah berteriak juga, DIBS on airport. DIBS di pelabuhan. Aku akan merampas pelabuhan itu, aku akan bertemu seseorang yang mencoba MERAMPULKANNYA dariku. Seorang pria setengah baya berkepala botak mengancam dengan tangan terkepal. Persetan denganmu, aku sudah memutuskan, hargai perjanjian kejantanan atau kau bukan seorang pria. Aku tidak mendengar omong kosong, berhentilah berbohong, pelabuhan itu milikku. Aku sudah memiliki 10 desain pelabuhan di seluruh dunia. Proyek ini sangat cocok untuk bakatku. Pria botak itu membalas. Seorang wanita setengah baya yang pendiam sedang duduk di kursi sambil minum teh dan berkata dengan tenang, saya akan mengambil apapun yang tersisa, kalian pilih apa yang kalian inginkan karena apapun yang kalian pilih, rancangan saya akan menjadi yang terbaik dari semuanya. Keheningan tiba-tiba meliputi ruang tamu saat yang lain memusatkan pandangan mereka padanya dengan aneh seperti mereka sedang melihat makhluk asing. Anda benar-benar gila jika percaya begitu. Desain hotel saya akan menjadi yang terbaik. Bagaimanapun, keberadaan pulau ini adalah untuk mendukungnya. Yang lain mengejeknya. Lucu sekali, hotel sudah dipilih, bandara juga sudah dipilih, dan pelabuhan laut diperebutkan, yang tersisa hanya kawasan pemukiman dan rumah sakit di dekatnya. Apa yang bisa Anda rancang agar mereka lebih baik dari kita? Pelabuhan itu tidak diperebutkan, itu sudah menjadi milikku. Yang tersisa hanya 2 proyek itu. Mereka boleh memperebutkannya, asalkan mereka tidak mendekati pelabuhanku. Si botak mengoreksinya. Dasar Baldi yang bejat, kau pemilik barang-barang itu, aku yang berhak memilikinya, berhentilah bersikap kekanak-kanakan, dan hargai perjanjian hak milik itu seperti seorang pria. Tepat saat si botak hendak menghinanya balik, mereka mendengar suara Felix yang acuh tak acuh. Ada apa dengan keributan ini? Aku meninggalkanmu sebentar dan kalian sudah bertengkar. Saat mereka mendengar suaranya,
mereka langsung berperilaku sebagaimana mestinya. Saya menginginkan proyek pelabuhan laut karena saya memiliki pengalaman luar biasa dalam membuat desainnya. Saya yakin saya akan membuat desain yang akan membanggakan hotel bintang 6 yang akan datang itu, janji si pria botak. Orang yang mengambil alih pelabuhan itu tidak membiarkannya begitu saja dan melawan. Dasar keledai, aku jelas-jelas mengambil alih, tetapi kau bertindak tanpa malu dan ingin mengabaikan perjanjian itu. Aku tidak bisa membiarkan tindakan penghujatan ini melewatiku. Felix tidak ingin mendengarkan lelucon ini lagi. Jadi dia memerintahkan mereka dengan acuh tak acuh, kalian punya waktu 3 detik untuk memutuskan siapa yang akan menerima proyek pelabuhan. Gunakan batu, kertas, gunting, aku tidak peduli. Setelah 3 detik jika kalian tidak menanganinya, aku akan memberikan pelabuhan itu kepada wanita anggun yang sedang minum teh itu. Sekarang putuskan. Sebelum 1 detik berlalu mereka berdua berteriak keras, batu, kertas, gunting. Pria botak menggunakan kertas, sedangkan pria yang dicelup menggunakan batu. Hasilnya jelas. Baiklah, kalian akan sampai di pelabuhan, kalian akan sampai di rumah sakit atau daerah pemukiman. Cepatlah dan pilih. Felix mendesaknya. Kalau begitu, saya akan ke daerah pemukiman, katanya dengan nada kesal. Bagus, sekarang semua orang sudah punya proyek. Saya harap kalian tidak mengecewakan saya dan membuat desain yang solid untuk mereka. Ia kemudian menggulung beberapa sketsa besar bangunan yang dibuatnya dan berkata, Anda dapat menggunakannya sebagai inspirasi untuk proses pembuatannya. Saya akan meninggalkannya di sini bersama Anda. Untuk hari ini, pergilah melihat-lihat area tersebut, dan pilih kamar tempat Anda akan menginap. Masih ada 1 kamar terbuka yang belum digunakan. Sebelum ada yang bisa menarik napas, lelaki tua berambut abu-abu itu berteriak keras, DIBS on the suite. Sisanya yang lebih lambat, menangis putus asa karena mereka berpikir, bajingan ini memanggil adalah anugerah sejak lahir. Itu pasti. Di dekat pelabuhan, kapal-kapal terus berlabuh dan membongkar muatan. Kemudian bergegas pergi untuk mengisi ulang. Tukang itu terus membongkar kotak-kotak berat itu, yang tertutup rapat tanpa satu pun celah. Tidak seorang pun tahu apa yang ada di dalamnya. Satu-satunya yang mereka tahu adalah bahwa kotak-kotak itu sangat berat seperti membawa batu. Leila memberitahu Felix tentang situasi terkini sambil membaca dari buku catatan kecil. Saat ini lebih dari 500 peti besar berisi material dan artefak berharga telah dibongkar dan diamankan di gudang. Nyonya Mari menelepon saya sebelumnya dan memberitahu saya bahwa 500 peti lagi akan tiba besok dan itu akan menjadi peti terakhir yang berisi material berharga. Pengiriman berikutnya akan mengirimkan material konstruksi, dan waktu yang dibutuhkan untuk menerima semuanya diperkirakan 10 hari lebih atau kurang. Baiklah, lanjutkan kerja kerasmu, dan beritahu aku jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Aku berasumsi Bibi juga sudah memberitahumu tanggal kedatangan para wanita itu. Tanyanya. Leila menjawab dengan wajah memerah, ya, itu benar. 7 hari lagi, mereka akan tiba bersama dengan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk membangun gedung. Dia juga mengatakan kepadaku bahwa dia sedang mempersiapkan kejutan untukmu. Dia menatapnya bingung tentang apa yang dimaksud bibinya. Telapak tangan Felix berkeringat setelah menyadari bahwa bibinya benar-benar pergi dan mengiriminya gadis-gadis pribadi untuk dinikmati. Namun, wajahnya tetap acuh tak acuh seperti sebelumnya. Begitu ya, jangan khawatir. Mungkin itu hanya beberapa orang berbakat yang sulit diyakinkan, berubah pikiran, dan memutuskan untuk berlayar ke sini. Begitu ya, aku sangat berharap begitu. Kita perlahan-lahan kewalahan di sini. Jack mengalami beberapa kesulitan menghadapi orang-orang itu, yang bertindak tidak semestinya, tanpa menghajar mereka terlalu telak. Semua masalah itu akan beres saat tenaga kerja tiba, bertahanlah sekarang karena 7 hari lagi mereka akan tiba di sini. Ia berdiri dan berkata terakhir, baiklah, aku sudah cukup melihat. Aku akan kembali untuk beristirahat, tetaplah berhubungan. Ia kemudian pergi dengan cepat meninggalkannya untuk melanjutkan pekerjaannya.